Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja diskusi malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara diskusi buku ke-19, Temu Sejarah. Jadi nggak kerasa ya, dari awal tahun kita mulai diskusi, sekarang sudah ke-19. Dan di sini juga banyak teman-teman yang mungkin belum pernah join ya sebelumnya. Jadi mungkin Tiwi bakal perkenalkan dulu komunitas Temu Sejarah. Jadi komunitas Temu Sejarah adalah komunitas penggemar buku-buku sejarah. Biasanya kita mengadakan diskusi setiap Kamis malam teman-teman dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu ya. Pernah juga sih jam 9, waktunya fleksibel. Tapi yang pasti di hari Kamis. Dan buku yang kita bahas bervariasi juga, mulai dari buku-buku sejarah dari ya nasional gitu ya, daerah, toponimi, terus juga pahlawan revolusi pernah kita bahas, sampai juga sejarah-sejarah internasional. Jadi lumayan cukup kaya ya pembahasan kita gitu. Dan teman-teman yang nanti mungkin tertarik juga ingin bergabung dengan Temu Sejarah bisa kontak aja, karena kita juga punya grup. Di grup itu biasanya kita update setiap minggu diskusi Temu Sejarah gitu, atau teman-teman nanti juga bisa kalau misalnya tertarik untuk jadi moderator atau punya penulis favoritnya nih yang pengen dihadirkan di Temu Sejarah, nanti bisa kita tampung dan mudah-mudahan ya kita bisa belajar bersama-sama, kita juga bisa sharing bareng-bareng gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara malam hari ini untuk membahas buku yang sangat menarik ya. Ini terkait naturalis Jerman di tanah Priangan gitu. Kalau Tiwi sendiri ya, waktu dulu gitu ya lebih nggak mungkin terkait juga sama kisah-kisah sejarah dari ini ya, mungkin dari Belanda gitu. Terus juga, oke, sebentar, oke. Ya, sebelumnya kalau Tiwi tuh tertarik dengan sejarah-sejarah waktu kolonial itu lebih, mungkin lebih aware-nya tuh sama sejarah-sejarah ya Belanda, kolonialisme, penjajahan gitu ya. Dan ternyata yang pernah menjejakkan kakinya di tanah Nusantara, termasuk juga di Jawa Barat itu bukan hanya bangsa Belanda, tapi juga bangsa Eropa yang lain. Ya, ada Inggris, kemudian juga salah satunya Jerman yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu. Dan salah satu hal yang mungkin jadi kurang tereksposnya gitu kisah-kisah dari para ilmuwan adalah kurangnya penerjemah yang membahas buku-buku mereka, karena kan dari bahasa aslinya gitu kan. Nah, tapi di sini ada Kang Malik Arahim yang juga beliau ini konsen di bidang sejarah, kemudian juga menguasai bahasa Jerman hingga akhirnya nih tertarik juga untuk mengulas beberapa tokoh khususnya naturalis yang pernah datang ke Jawa Barat gitu. Mungkin sebelum kita ke pembahasan bukunya, Tiwi akan bacakan dulu nih sekilas terkait Kang Malik Arahim ya. Jadi beliau ini sekarang tinggal di Jerman dan sebelumnya juga memang aktif di kegiatan-kegiatan sejarah ya. Terkait buku dari naturalis Jerman di Tanah Priangan ini diterbitkan di tahun 2019 teman-teman, jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya, diterbitkan oleh penerbit Layung begitu. Nah, ini juga Kang Malik ini punya latar belakang pendidikan di bidang teknik geologi dan meneliti sejarah sebagai hobi ya, walaupun profesinya adalah peneliti hidrologi lahan gambut, tapi minatnya terhadap sejarah, khususnya sejarah Priangan, telah menghasilkan karya yang luar biasa, yaitu buku yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gitu. Jadi buku ini kalau Tiwi sempat cek-cek juga ya di internet, ini Kang Malik ini menyelesaikan buku ini dalam waktu 3 tahun begitu. Dalam waktu 3 tahun hingga akhirnya bisa diterbitkan. Nah, tokoh-tokoh yang bakal kita bahas yang ditulis di buku ini ada Franz Wilhelm Junghun, ada Salomon Muller, ada Ferdinand van Höchter, dan juga Karl Martin. Nah, biar lebih lanjut mungkin ya kita langsung serahkan saja nih kepada Kang Malik, boleh bercerita nih Kang terkait asal usul dan latar belakangnya nih Kang sebelum pada akhirnya bisa menghasilkan buku ini. Silakan Kang. Ya, suara saya udah masuk ya? Aman Kang. Oke, terima kasih sebelumnya Teh Tiwi sudah mengundang saya, komunitas sejarah ya udah mengundang saya. Saya senang bisa sharing.
sedikit cerita yang tentang buku ini. Jadi sebenarnya nih, kalau ini terbit tahun 2021, jadi sedikit koreksi tadi 2019, meskipun udah ditulis dari tahun 2017. Jadi saya 2017 saya berangkat S2 ke Jerman. Terus saya tuh ketemu buku-buku gitu ya di perpustakaan. Wah, ini ternyata banyak bukunya, terus ternyata aksesnya tuh eh, bisa diakses gitu ya. Ternyata di sini juga sudah dibikin PDF-nya, udah bikin segala macam, dan banyak juga data-data tentang Indonesia gitu ya. Jadi, sayang kalau misalkan cuma saya doang yang baca gitu kan. Kita pas baca tuh excited, wah, ternyata begini. Sayang kalau cuma saya doang yang baca. Akhirnya ya selama masa kuliah itu bikin menulis buku, dan ya alhamdulillah jadi gitu ya. Jadi buku ini ya, itu Naturalis Jerman di Tanah Priangan. Eh, gitu. Itu backgroundnya seperti itu. Eh, terus eh saya mau saya punya sedikit slides. Coba ya saya slide. Jadi buku saya ini ceritanya tentang abad 19. Jadi awal abad 19, 1800 sampai sampai 1800-an sampai 1911. Saya sengaja pilih spesifik periode itu karena ya biar kita kasih batasan batasan apa namanya itu batasan ceritanya gitu. Dan ternyata apa yang terjadi di di Eropa ketika pada masa itu sangat berpengaruh juga dengan di Indonesia gitu. Jadi ada perang perang Eropa tahun 1800 itu, setelah Revolusi Prancis 1789, ada Raja Napoleon. Terus kemudian dia menjajah seluruh Eropa kan, perang di segala macam. Salah satunya dia menguasai Belanda, eh, terus kalah segala macam. Si Napoleonnya kalah, Belanda Belanda merdeka gitu. Belanda merdeka, jadi kerajaan Belanda. Nah, waktu itu juga pas pas zaman itu tuh di Belanda tuh, di Eropa ya, lagi masa-masanya tuh Enlightenment, jadi pencerahan itu, zaman-zaman pencerahan. Ilmu pengetahuan tuh berkembang sangat pesat. 15 tahun sebelum Belanda merdeka, tahun 1909 sampai 1804, ada yang namanya Alexander von Humboldt. Dia berangkat ke Amerika Selatan, terus dia melaporkan tentang Amerika Selatan itu, wah, sampai sangat sangat terkenal Alexander von Humboldt. Nah, Raja Belanda waktu itu terinspirasi juga, wah, kita udah kita pegang VOC, apa kita pegang Hindia Belanda, dan yang ini dia bangkrut eh, pada akhir abad sebelumnya ya. Kembali ke pemerintah Belanda, tapi kita nggak tahu apa-apa nih tentang tentang Hindia Belanda. Udah, kita kirimkan orang-orang ke sana lah, kita kirimkan orang-orang ke apa ke kita kirimkan orang-orang ke Indonesia gitu. Naturalis saya pengen tahu di negara saya tuh, di negara jajahan saya tuh ada apa gitu. Akhirnya kita ngirimin orang-orang. Orang-orang yang dikirim sama dia kebanyakan adalah orang Jerman. Kebetulan. Kenapa orang Jerman? Karena pada waktu itu ternyata orang Belanda tuh sejak zaman itu tuh mereka tuh bangsa pedagang ya. Jadi mereka tuh bangsa pedagang. Meskipun udah ada universitas, Leiden udah berdiri sejak 1600-an, Groningen juga. Tapi kebanyakan orang-orang tuh mungkin studinya tuh cuma teologi, tapi yang ahli-ahli natural science tuh kebanyakan orang Jerman. Akhirnya mereka banyak mengekspor orang Jerman, mengimpor ya, mengimpor orang Jerman, dikirim ke Hindia Belanda itu untuk mengirim. Itu dimulai sekitar tahun 1820. Jadi mereka membentuk yang namanya Komisi Ilmu Alam. Salah satu orang yang pertama adalah ini, si kawan ini, Salomon Muller, kemudian ada Franz Jungwirth. Ini salah satu background ceritanya. Jadi kondisi di Eropa sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di kita ya. Eh, saya coba tunjuk lagi apa ya. Ya, ini tuh slide slide lama ini. Nah, ini juga eh, jadi pada zaman itu adalah abad romantisme ya. Jadi ada yang saya bilang, ada namanya Alexander von Humboldt, ada Alfred Wallace ya, ada Charles Darwin. Mereka mereka tuh pengen mengetahui, pengen keluar, pengen pengen mengunjungi tempat-tempat terpencil, dan jadi orang pertama yang
apa namanya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu ada keinginan-keinginan itu tuh sangat sangat kuat di mata orang-orang gitu ya. Jadi seperti kalau misalkan orang-orang Amerika tahun 70-an tahun 80-an mereka tuh melihat apa bukan astronot ya terbang ke bulan. Nah itu orang-orang seperti Humboldt tuh seperti itu. Jadi anak-anak yang terpelajar tuh saya tuh pengen seperti Humboldt, saya tuh pengen seperti eh, Wallace, seperti Darwin gitu. Saya pengen jadi orang pertama yang. Jadi ini tuh sangat ter termaktub di pikiran orang-orang. Dan orang-orang yang ke Indonesia juga begitu juga, mereka mereka tuh pengen ke sana tuh kan, oh saya pengen pertama mengeksplor begini. Begitu. Jadi ada keinginan untuk mengeksplor. Nah, ini saya baru tahu juga ternyata misalkan pada Alexander von Humboldt dia pada awal abad 1800-an tuh ketika dia ke Amerika Selatan menulis buku, ternyata itu tuh membangkitkan semangat anti penjajahan. Jadi setelah mengetahui tentang Amerika Selatan ada Simon Bolivar tuh, wah, ini harus saya berdekakan, ini negeri saya. Nah, sayang kalau penulis-penulis yang datang ke Hindia Belanda waktu itu belum sampai membangkitkan semangat itu. Jadi ya kita baru 100 tahun kemudian ada pencerahan. Itu jadi sedikit intermezzo awal-awal ceritanya tentang tentang ini. Ada banyak orang-orangnya yang orang-orang Jermannya yang di buku ini ya, terutama misalkan ada Hofstadter, ada Junghun, ada eh, ini Kablum, ada Reinward. Ini yang Martin nggak ada di sini. Tapi ada orang-orang lain seperti Anton Payen, orang Belgia, Raden Saleh. Ini juga salah satu tokoh-tokoh orang yang yang disebut juga di dalam buku saya ini. Begitu. Nah, ada banyak buku-buku yang dikutip di dalam buku naturalis. Salah satunya misalkan buku ini, eh, saya juga nggak bisa baca judulnya apa. Pokoknya ini adalah buku hasil 30 tahun riset orang-orang yang dikirim oleh Raja Belanda. Dia menghasilkan 3 volume buku ini. Volume 1, 2, 3, yang satu isinya botani, ada tentang antropologi, yang ketiga itu tentang zoologi. Jadi ada total hampir 1416 halaman ya. Ini bisa diakses online, gambar-gambarnya sangat bagus. Dan eh, ya banyak gambar-gambar lukisannya. Jadi pada waktu itu mereka selain kirim naturalis, mereka juga kirim tukang ngegambar, tukang lukis, yang akhirnya mereka karena kan belum ada fotografi, jadi mereka harus dokumentasi. Kemarin saya korespondensi sama peneliti dari Universitas Twente, Dr. Andreas Weber. Dia mau mengenkripsi catatan perjalanannya orang-orang yang ikut dalam dalam apa. Jadi selain laporan resmi, dia tuh kayak mengenkripsi catatan perjalanan, yang catatan handwritten-nya tuh dia terjemahin tuh dibaca. Dan akhirnya jadi riset juga. Jadi ada lebih dari 2000 halaman handwritten yang di enkripsi itu eh, sekarang di Belanda lumayan jadi topik menarik juga, riset-riset pada abad itu. Ada juga buku buku ini ya, ada bukunya Franz Junghun, judulnya Java. Eh, Dia punya 3 volume, hampir 1800, lebih dari 1800 halaman. Ini juga bisa diakses online. Dan ada buku ini ada buku Fregat Novara. Jadi sangat banyak laporan-laporannya, kita aduh kemana wae ini. Jadi eh, nggak tahu kita tuh ini tuh sama sekali informasinya tuh nggak nyambung gitu loh ke orang Indo. Jadi pas kita belajar tuh sama sekali kita kenal Junghun tapi kita tuh nggak pernah membaca karya-karyanya gitu. Bahkan di bangku kuliah gitu, di bangku kuliah yang notabene ya akademik, itu lingkungan akademik pun informasi-informasi itu hilang gitu ya. Jadi saya kuliah saya geologi, nggak pernah sama sekali kita bahas tentang referensi pada abad-abad ini. Selalu referensinya itu mulainya 1900 awal, padahal eh, ya meskipun geologinya nggak benar-benar amat, tapi mereka bahas juga gitu. Mereka mereka tuh datang juga mengeksplor juga, ngeliat juga gitu. Jadi nah itu sedikit yang waktu itu saya agak 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 disayangkan gitu sedikit yang. Jadi eh, itu itu yang ya ceritanya seperti itu. Ini sedikit cuplikan dari bukunya. Ini adalah perjalanan dari
Salomon Muller tahun 1833. Jadi dia ke Bandung tahun 1833 terus melihat uh, banyak tempat-tempat yang dia kunjungi. Uh, ini slide ini tuh perjalanannya dia pada waktu itu, mulai dari Situ Lembang sampai Situ Lembang, Cimahi, Cililin, Ciwidey, Banjaran, Bandung, Tangkuban Perahu. Jadi ini pertama Situ Lembang ya, dia ngelihat danau Situ Lembang yang seperti ini, yang kita juga punya, kita kita tahu ya Danau Situ Lembang sekarang jadi Kopassus, ternyata udah ada sejak zaman itu. Dia bikin juga sketsa ini, kawah Situ Lembang, kaldera Sunda Purba. Kalau sekarang ini ada Gunung Tangkuban Perahu dengan kawah kembarnya gitu ya. Dia bikin gambar-gambarnya juga. Ini kita jadi tahu loh zaman dulu seperti itu. Si Setahu saya si Salomon Muller ini adalah salah satu orang pertama juga, dia menyeketsa Krakatau. Jadi Krakatau kan meletus 1883. Jadi di dalam salah satu bukunya itu dia bikin sketsa Krakatau sebelum sebelum letusan. Jadi nah ini salah satu data-data penting juga, hal-hal yang udah nggak ada sekarang ya, kita bisa lihatnya dari data-data yang lampau gitu ya. Dari Situ Lembang, si kawan ini turun ke hilir melihat curug-curug yang luar biasa tinggi, misalkan Curug Penganten ini di eh, Cisarua ya, Cianjuang ya. Ada juga Curug Cimahi. Kemudian dia melihat banyak fauna-fauna yang sekarang mungkin sudah nggak ada, seperti badak gitu ya. Ternyata badak tuh di Jawa tuh sangat melimpah pada waktu itu. Binatangnya sangat buas badak tuh. Bahkan ada salah satu orang anggota Natur Komisi itu matinya karena dihantam sama badak, namanya Gerrit van Raalten gitu. Jadi eh, diceritakan juga itu. Harimau masih ada juga. Jadi kalau misalkan ada jalanan yang banyak alang-alangnya, alang-alang tinggi yang tinggi itu mungkin 2 meter itu. Nah, itu biasanya sarang sarang harimau di sana gitu. Kalau ada jalan-jalan semak yang rapat, tiba-tiba ada jalan yang terbuka, itu biasanya jalannya dibuka sama badak. Jadi kayak yang informasi maksudnya sama sekali kita nggak tahu ya sekarang, karena ya badaknya udah tinggal di ujung kulon, harimaunya udah punah gitu. Jadi hanya bisa kita baca dari referensi lama. Ini juga misalkan harimau, pertemuan harimau, ini Junghun bertemu dengan harimau ini kalau saya nggak salah di Lawu, di Gunung Lawu. Eh, ini juga misalkan nama-nama toponim daerah di Jawa Barat dengan Maung itu ada kata Maungnya, persebarannya segitu banyak. Ya, sekarang sama sekali sudah tidak ada, sudah punah. Lanjut, jadi dari Cimahi dia turun ke bawah lagi, dia ngikut ke pertemuan ke Sungai Citarum. Dia melihat yang namanya Curug Jompong. Si Ferdinand Hussein juga apa namanya tuh, si Muller juga menginikan Curug Jompong seperti ini gambar deskripsinya. Kalau kita baca-baca lagi ya, tulisan-tulisan lama, eh, ada yang bilang bahwa jalan Soreang Batu Jajar lewat Curug Jompong itu adalah salah satu jalan paling indah di Pulau Jawa itu. Kalau sekarang mana kepikiran kita bisa bilang jalan itu jalan paling indah itu, karena sekarang udah tambang batu di mana-mana gitu kan. Eh, Kalau hujan letak di mana-mana. Padahal kalau kata dulu, kalau hujan itu hujan bergemuruh, air berlompatan meloncati bebatuan, berdebur gelombang saling berhantaman. Jadi eh, deskripsi yang seperti ini, kalau karena kita punya deskripsi seperti ini, kita jadi punya bisa bayangan, wah ini tempat yang sekarang hancur lebur itu dulunya tuh ternyata sangat indah gitu. Ya. Itu biar kita punya imajinasi, eh, mengembalikan sesuatu. Curug Jompong, ini ada Danau Bandung. Jadi ini salah satunya ketika di dalam buku ini juga ditulis bahwa eh, Ferdinand Hochstetter dia melihat singkapan di dekat Curug Jompong. Ini ada lapisan begini-begini begini. Ini ternyata lapisannya yang satu ada lempung, yang satu ada bongkah-bongkah batuan. Yang lempung ini kemungkinan adalah endapan Danau Bandung. Jadi cerita tentang bahwa Bandung itu adalah danau itu sudah juga disampaikan di dalam buku ini oleh Franz Junghun pada tahun 1839. Jadi eh, ya itu salah satu ini di dalam buku ini ya. Diceritakan juga ada satu tempat di selatannya Curug Jompong, yang sekarang daerah Ciharuman itu, Ciharuman ke arah Cililin, ada tempat tanah di sisi Citarum, di antara gunung-gunung di Cililin dengan Sungai Citarum itu ada hamparan rawa-rawa.
belukar yang sangat tebal tinggi gitu. Nah di belukar ini banyak adalah tempatnya rusa, babi hutan, harimau, kawanan kecil kerbau gitu. Dan di sini merupakan tempat berburunya Bupati Bandung gitu. Jadi tanah milik Bupati. Jadi kok sekarang tuh komplek-komplek itu Ciharuman dekat-dekat pokoknya kalau antara jalan dari Bandung ke Cililin di sebelah selatan tuh ada udah ada komplek-komplek. Nah itu mungkin dulunya adalah seperti ini gitu. Sama juga ini cerita di dalam di buku saya juga. Ada juga ini tadi site-nya Kang Gangan, ada Kang Gangan setelah eh, diceritain terus sama Kang Gangan sekarang kalau ada batu batu kepe ini adalah pernah dikunjungi sama Junghun sama Hofstadter gitu. Ada batuan yang seperti menara yang bentuknya tuh orang tuh nggak akan terlewat gitu. Kalau dia itu ini pasti unik gitu. Ya orang zaman dulu pun melihatnya unik gitu. Jadi karena bentuknya ya seperti ini seperti pagoda gitu kalau kata Hofstadter itu seperti pagoda bentuk itu. Ada ini juga Lembah Curugan Gunung Putri ini dilewati juga oleh oleh Muller yang dia mencatat dia melaporkan cerita tentang oh di sini tempat tempat pelariannya di Pati Ukur pahlawan orang Sunda gitu. Eh, eh, jadi dia di Pati Ukur itu yang sekarang jadi nama jalan di di Bandung. Orang sekarang cuma tahunya hanya nama jalan. Eh, dia tuh dulunya adalah raja raja Sunda jadi bukan raja Sunda ya. Ya orang tertinggi lah di sekitar Bandung dan sekitarnya dan dia dihukum sama eh, karena kegagalan Sultan Mataram menyerang Batavia dalam mengumpulkan Batavia salah satu yang disalahkan adalah Dipati Ukur dan ini diceritakan oleh Salomon Muller di ketika dia berkunjung sana tuh ada seorang kakek kakek tua yang ada di sana sih cerita ini di sini tempat pelariannya di Pati Ukur yang begini-begini tempat ininya kejadiannya sangat sangat apa sangat miris ya, sangat sangat naas gitu. Jadi ditangkap sama pasukan Sultan, kemudian diikat telanjang. Wah, itu ngeri lah. Setiap orang yang lewat harus mengiris tubuhnya sampai mati gitu. Aduh, ngeri itu ceritanya tuh. Tapi di atas sana dia yang dia lihat apalagi selain itu ternyata ada juga tinggalan-tinggalan artefak, tinggalan-tinggalan eh, arca gitu ya. Oh ini berarti sejak lama nggak cuma sejak karena di Pati Ukur itu adalah Muslim, jadi ini mungkin peninggalan yang sebelum di Pati Ukur jadi sudah ada. Artinya tempat itu sudah ditempati sejak jauh sebelum di Pati Ukur datang ke sana. Dan eh, satu lagi mungkin sebelum sebelum kita ini jadi ini eh, dari Cililin Salomon Muller itu datang ke apa ke Ciwidey. Jadi dia menembus perbukitan tadi Gunung Padang lewat ke Ciwidey. Nah, yang menarik di cerita di Ciwidey ini tuh terjadi gempa. Ada gempa ya. Nah, ketika gempa tuh orang-orang orang-orang Ciwidey pada waktu itu langsung berlarian gitu, berlarian dan sambil berteriak, "Ayah, ayah, ayah, ayah," katanya. Oh, itu kan berarti dia tuh ada orang katanya. Ya, ada orang karena dia takut si roh itu tuh mengenalan dia ke dalam bumi gitu. Jadi itu kan perilaku respon respon seperti itu kan berarti di apa ya dibentuk oleh budaya gitu, budaya yang berulang berulang sampai dia punya respon seperti itu. Nah itu nggak ada lagi kan kalau sekarang ketika kalau gempa ya udah oh ya gue gini goyang atau langsung sembunyi di bawah meja gitu. Kalau zaman dulu orang responnya begini, responnya wah teriak ayah 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 gitu. Begitu. Dan seterusnya ini ceritanya masih panjang, masih 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 ada. Saya punya di YouTube saya ada cerita yang lengkapnya. Kalau misalkan teman-teman mau mau lihat boleh. Eh, tapi di buku ini tuh selain selain tadi cerita-cerita tentang respon-respon tentang tentang fauna, tentang floranya ya, tentang kalau Jungun banyaknya flora-flora tadi. Kalau Salomon Muller banyaknya fauna-fauna, ada juga artefak-artefak, arca-arca. Kalau Hochstetter dia sudah mulai membahas tentang geologi, sudah mulai membahas eh, tentang apa namanya itu geologi karena dia dia basisnya adalah geolog. Kalau K. Martin dia sangat spesifik, jadi sudah K. Martin itu dia mengambil sampel-sampel
yang dikirimkan oleh Franz Jung-hoon dari Bandung dikirimkan ke Leiden. Nah, di Leiden tuh dia meneliti sampel itu, terus dia kemudian mengecek sampel itu, wah ini saya akhirnya dia jadi profesor paleontologi di Leiden. Dan terus dia tahun 1911 dia bilang, wah saya pengen berkunjung ke Bandung deh, saya pengen lihat sampel-sampel ini tuh diambilnya dari lapisan yang seperti apa gitu. Akhirnya dia datang, dia cek lapisannya, dan kebetulan tuh lapisannya adalah lapisan tempat tugas akhir. Jadi itu salah satu apa namanya tuh, salah satu yang membuat saya ada relate itu sama tulisannya si Kak Martin itu. Nah, selama dari 4 tulisan ini kita bisa melihat bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dari yang mulai agak generalis gitu ya. Generalis tuh umum semuanya dia bahas sampai ke sangat spesifik. Jadi di zaman Martin itu dia udah paleontologi aja, udah pengennya bahasnya fosil-fosil aja, nggak mau bahas-bahas yang lain-lain gitu. Udah nggak menarik. Apalagi ke zaman sekarang orang tuh studinya tuh udah sangat spesifik banget, udah meruncing gitu. Nah, ini juga yang agak agak menarik buat saya. Jadi eh, ketika sudah ketika pendidikan kita tuh sudah sangat spesifik, kita tuh melupakan eh, global picture-nya gitu. Global picture. Eh, Orang terlalu sibuk ngelihat pohon sampai ngelihat lupa dengan ekosistem. Misalkan orang eh, sibuk ngelihat eh, kumaan sampai dia sibuk lupa melihat sekitar. Jadi sementara pada 1800 ketika orang-orang masih mungkin ilmu pengetahuan belum berkembang sepesat sekarang, orang tuh berpikir secara global gitu. Alexander von Humboldt, Jung-hoon itu berpikir secara ekosistem. Dia berpikir secara eh, bahwa eh, bahwa ada hubungannya antara semua hal tuh saling terkait. Ada keterkaitan, ada relasi antara hal yang paling kecil sampai yang paling besar itu. Antara matahari sampai cacing yang ada di dalam tanah saling terkait. Nah, yang seperti seperti itu yang menurut saya sangat penting, dan sekarang kita lupa gitu karena sains kita tuh udah sangat spesifik sekali gitu, sangat menjurus, eh, sampai orang tuh sama sekali nggak ngerti gitu. Itu juga yang yang jadi pelajaran bagi saya, eh, dan untuk mengamalkan ilmu itu memang harus orang lain juga bisa mengerti gitu. Dibikin lebih secara umum, memakai hati juga cara menulis menulis kalau kalau sekarang tuh kalau kita menulis sains tuh kan sangat objektif ya. Jadi sama sekali dilarang untuk menggunakan kata-kata yang misalkan yang tidak yang subjektif, ada pakai perasaan tuh, itu nggak boleh sekarang tuh orang menulis sains. Tapi zaman dulu ketika zaman dia jadi dia ceritakan tentang keindahan, dia ceritakan bahwa pohon-pohon itu sangat megah gitu. Dia ada kemegahan, ada keindahan, estetika itu, deskripsi-deskripsi yang menggugah hati, menggugah hati, dan dia tulis di dalam bukunya. Dan itu seolah-olah ya bikin kita eh, makin ya karena dia menulis dengan perasaan, itu dengan rasa, ya kita juga merasa wah ini sangat 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 tergugah itu dengan tulisan-tulisan itu yang nggak saya baca dari tulisan-tulisan yang baru, tapi saya temukan di buku-buku lama. Saya pengen banyak diskusi aja Mbak Teh Tiwi ya, jadi eh, kita banyak diskusi aja. Kalau cerita sampai besok ya saya bisa cerita nggak akan habis-habis. Gitu. Terima kasih Teh Tiwi, jadi setengah jam menjadi untuk apa namanya pengantarnya. Ya, menarik banget nih ya Kang ya. Kita jadi pengen tahu lebih dalam juga nih. Tapi mungkin teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh langsung raise hand aja. Nanti bisa langsung aja, tapi sambil kita nunggu Kang Tio mau nanya juga. Kan Boleh dari boleh. hasil penelitian yang tadi ya, yang dilakukan oleh beberapa eh, naturalis gitu, siapa sih Kang yang paling berpengaruh pada akhirnya dari tulisan mereka itu? Apakah Hmm. Jung Hoon gitu? Soalnya kan kalau Jung Hoon sampai akhir hayat masih
Lembang kan, bahkan Mhm. makamnya juga sampai sekarang ada di sana. Ya, ya. Ya, yang bagi saya yang paling berpengaruh tentu Franz Junghun ya. Jadi dia eh, pertama ke Indonesia tahun 1835, pulang ke Eropa tahun 1848, terus tinggal di Eropa selama 7 tahun, baru kembali lagi ke Indonesia tahun 1855 ya. Dan dia mulai bekerja menggarap kina gitu. Nah, selama 13 tahun pertama tuh ya memang dia menulis segala macam. Dia tadi 1800 halaman yang buku Javanya saja, belum buku-buku yang lain. Ada buku topografi Reise itu 500-600 halaman. Ada buku Reis und Schattenbild dan itu sampai 400 halaman. Dan jadi ribuan lah itu karyanya dia. Dan sampai sekarang pun memang dia sampai sekarang ya. Jadi sampai awal abad 20 pun masih dia jadi tokoh yang sangat menginspirasi gitu. Jadi ketika 100 tahun kelahiran Jung Un tahun 1909, eh, ada peneliti-peneliti Belanda pada waktu itu membuat memoir yang isinya tentang penghargaan mereka terhadap Jung Un. Semua semua ada profesor topogeografi, ada profesor geologi, ada profesor eh, antropologi, ada segala macam, jadi semua bidang ilmu ya, ada meteorologi dan lain-lain, cerita bahwa tentang signifikansi karyanya Franz Jung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Jawa itu. Bahkan pada 1850 itu mungkin salah satu tempat di belahan bumi bagian selatan yang paling yang diriset dengan paling baik itu di Jawa. Jadi si Ferdinand Hofstadter yang tadi saya bilang, ketika dia membaca buku Jung Un, terus dia mm, mengunjungi langsung tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Jung Un, dia tuh bilang nggak ada tempat di Bandung di Bandung nggak ada tempat di Jawa katanya yang kalau kamu baca bukunya deskripsinya Jung Un terus kamu lihat barangnya asli, nah itu kayak gitu deskripsinya persis gitu. Itu saking saking hebatnya orang itu, eh, sehingga deskripsinya tuh sangat sangat rinci gitu. Gitu tadi itu bahkan jadi tokoh favorit saya. Sekarang saya lagi nerjemahin buku-bukunya Franz Jung Un. Siap Kang, kayaknya juga memang kalau orang lebih familiar sama Jung Hoon kan, karena ada di Hmm, Lembang gitu. Kalau tokoh-tokoh naturalis lain, kayaknya banyak yang masih asing gitu. Tapi kita coba menampung dulu nih Kang, sudah ada yang boleh mengangkat boleh. tangan, ada Kang Denny Sugandi. Silakan nih Kang Denny. Kang ini suhu saya nih. Baik, terima kasih. Selamat malam Kang Malik, ada Malam. Mangga. jauh-jauh suara fisik tapi dekat di hati kalau Kang Malik nih. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kang Malik, luar biasa tadi ya, insight-nya itu jarang-jarang orang garap informasi seperti inilah. Orang jarang baca, apalagi yang informasi yang berkaitan dengan data-data lama. Saya kira juga penting untuk diinformasikan. Kang, saya mau ngobrol tentang Yuhun, Kang. Boleh boleh. Saya sering-sering garap-garap juga, dan saya juga pernah terlibat tuh dengan ETH Zurich tuh, dulu tuh bikin Mhm. project itu 17 Volcanoes. Jadi barangkali teman-teman Dengan Profesor Ursprung ya. namanya itu ETH Zurich tuh dengan Hmm. satu profesor siapa lagi ya. Jadi saya tuh ngerjain 17 gunung api yang pernah dikunjungi oleh Jung Hoon, didaki Kang, mendaki ke atas. Nah kemudian saya pernah ngobrol juga saat itu. Jadi ada satu 9 tahun yang kira-kira itu kita jarang tahu tuh kehidupan terakhirnya Jung Hoon tuh. Mhm. Jadi setelah dia kembali tertirah ke Belanda, kemudian datang lagi ke Indonesia tahun 1895, dan kemudian ternyata ada menarik Kang. Ternyata Mhm. si Jung Hoon ini tidak lagi menggunakan teknik teknik melukis ya, Mhm. tapi dia menggunakan kamera tuh. Nah rupanya kamera masuk ke Indonesia itu 1840-an lah, kira-kira ada Judan Mhm. Munich ya, yang datang ke Batavia, kemudian dia gagal, kemudian setelah itu si Jung Hoon datang ke Indonesia, dia masih menggunakan teknik yang adalah daguerreotype. Daguerreotype jadi menggunakan teknik yang wet plate. Mhm. Dan saya itu cari ketemu foto-foto foto yang pernah dibikin oleh Jung Hoon, di antaranya di KLTLV. Jadi buat saya itu ada sesuatu yang menarik tuh, 9 tahun ada yang hilang tuh dari bumi. Mhm. Nah kemudian saya kira saya lagi nyari nih kira-kira foto-foto karya Jung Hoon di 9 tahun terakhir tahun 1895 sampai akhir hayatnya. Itu saya agak kurang susah nyarinya tuh Kang. Barangnya kalau Mhm. Kang Malik punya akses bisa ngebuka berapa data-data penting, Oke. karena kalau di Indonesia kayaknya nggak ada tuh. Saya cari di Andri juga nggak ketemu tuh. Itu Kang satu. Nah kemudian yang keduanya, ini barangkali Kang Malik punya informasi mengenai
Kalau kematian itu banyak diceritakan nggak ya tentang kematian Jung Hoon di 64 ya. 64 ketika dia sudah sakit-sakitan, kemudian dia minta tuh sama temannya tolong dibukain jendela, kemudian dia berpamitan ya terakhir kalinya. Nah kemudian apakah dia itu dikremasi, apakah dia dikuburkan, atau dia dibawa balik tuh ke Mansfeld, kira-kira begitu. Sedangkan yang kita tahu kan tugasnya ada ya di Jagir itu ya. Jadi belum ketemu tuh, belum ketemu kira-kira. Kemana jasadnya? Apakah dikremasi atau dikuburkan di situ atau di bawah? Barangkali itu Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Denny. Jadi memang 9 tahun terakhir Franz Jung Hoon dari sejak 1855 sampai 1864 itu dia tuh fokus menanam kina kan, jadi memang gimana mengadaptasi kina untuk tumbuh di Hindia Belanda. Jadi mulanya tuh kina tuh ditanam itu sama orang tuh di Jakarta gagal, ke Gunung Gede gagal, nggak bisa katanya kata. Akhirnya Jung Hoon yang menemukannya paling sesuai adalah di dataran Bandung karena curah hujannya. Kalau di kaki Gunung Gede di Bogor itu terlalu tinggi curah hujannya. Itu dan yang menarik juga sebenarnya kenapa Jung Hoon mau membudidaya kina padahal dia tuh membenci budidaya. Jadi dia tuh selalu di dalam buku-buku dia tuh saya tuh nggak suka budidaya karena itu tuh musuh dari biodiversity, musuh dari kerimbunan hutan, musuh dari hutan hujan, hutan perawan gitu ya. Jadi ternyata memang kalau menurut biografernya itu tuh ada faktor kemanusiaan. Jadi ini karena kina itu akan berguna buat manusia. Akhirnya dia mau, meskipun tentu faktor ekonomi juga mungkin berpengaruh juga karena dia dibayar sangat tinggi. Jadi ilmuwan nomor 1 lah di Hindia Belanda pada waktu itu Franz Jung Hoon. Di suratnya kepada ibunya dia tuh cerita saya tuh punya rencana untuk pulang. Jadi dia nggak berencana untuk selamanya di India gitu, tapi dia berencana juga mau pulang. Tapi sebelum dia mau meninggal juga diizinkan sebenarnya oleh Gubernur Jenderal untuk pulang, tapi keburu nggak kuat, akhirnya dia meninggal. Itu juga sempat minta tolong juga kepada Bupati Sumedang, tolonglah kasih saya tempat tertirah, saya nggak kuat nih tinggal di Lembang terlalu dingin. Nggak tahu balasannya seperti apa, tapi akhirnya memang meninggal. Terkait setelah meninggal, saya juga nggak tahu Kang Denny kebetulan apakah dia dikremasi atau dimakamkan, tapi yang pasti nggak dibawa pulang ke Mansfeld itu. Kalau nggak dikremasi ditaburkan di Tangkuban Perahu, ya itu dimakamkan di situ di Lembang gitu ya, di Jayagiri. Terus yang terkait fotografi, foto-fotonya dia dikumpulkan oleh Rob Nguyen-Heiss. Jadi yang pas terakhir yang dia publish buku ini ya. Jadi di buku yang ini nih, jadi Rob Nguyen-Heiss ini jadi ada banyak foto-fotonya dan seperti ada di digital collection lain lumayan banyak juga, tapi ya kualitasnya begitu. Kualitasnya saya nggak tahu cara ngimprove kualitasnya seperti apa. Eh, Mungkin nggak terlalu signifikan sebagai dokumen, banyak pohon-pohon itu banyak. eh, ada beberapa yang menarik kayak arca-arca itu atau candi-candi di Dieng dan segala macam. Itu yang menarik, membayangkan juga apa namanya, membayangkan juga bawahnya gitu ya pada waktu itu seperti apa. Tahun 1861 dia sempat pergi dengan seorang Baron Ferdinand von Richthofen berkeliling Jawa ke Lawang Sancang ya. Ada fotonya juga sih, nggak kebayang itu gimana caranya dia membawa dengan segala macam itu. Jadi segala kerepotannya itu seperti apa. Eh, itu sih karena saya nggak tahu ininya seperti apa yang ada di yang saya tahu yang ada di digital collection Leiden aja data-datanya seperti itu. Gitu Kang Den. Ya, terima kasih Kang Malik. Jadi kalau disimpulkan sih, kita juga belum tahu ya kira-kira nih apakah dikremasi, dimakamkan di situ atau gimana ya. Harus Gitu baca lagi, barangkali. mungkin ada sih infonya. Saya nggak hafal ininya seperti apa. Tapi mungkin ada di keterangannya. Ini kalau baca Betul. baca di memoirnya, misalkan memoirnya oleh
Isaac Groneman itu kan ada memoirnya khusus, atau memoirnya oleh eh, Smith itu juga ada juga, tapi saya nggak baca teliti di bagian itu. Mm-mm. Ya, terima kasih. Oke, ini masih misteri jadi menarik, Kang Malik. Jadi kalau kita bikin cerita, Iya, iya. ini kemana? Udah kemarin. Termasuk itu juga, saya tuh pernah dapat tuh Kang, dulu tuh saya cari tuh ketemu ada Isaac Runeman, ya ternyata itu teman dekatnya dia tuh. Dia tuh bahkan satu luar biasa ketika kematiannya Jung Hoon, dia masih nongkrong di situ ya. Itu sempat nulis, saya lupa lagi tuh si filenya tuh tadi mana, saya lupa lagi. Mm-mm. Iya, Jadi, Groneman. tapi nggak ketemu tuh ceritanya, apakah si Moon dikuburkan, dikremasi atau di mana, itu nggak ada tuh. Saya kira itu menarik ya. Ya. Tapi yang pasti yang sedih tuh anaknya juga meninggal, jadi kemungkinan besar sih keturunannya sama sekali putus. Jadi anaknya tuh meninggal 1880-an itu di Medan. Is- Bahkan dia mendahului ibunya gitu, anaknya juga tuh Frans Lodewijk itu. Ibunya kemudian pulang ke ke Jerman ya, ke Belanda, meninggalnya di Belanda. Jadi eh, miris gitu, jadi putus ininya apa eh, ya keturunannya gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih Kang Malik. Ya, Baik, teman-teman kalau ada yang mau bertanya nanti boleh raise hand aja. Tapi ini ada pertanyaan dari chat nih Kang, kita boleh, bacakan boleh. dulu ya. Ini dari Cicalengka Historical Nurul katanya. Kang, saya penasaran apakah ada temuan dari para naturalis ini tentang alam Cicalengka? Hmm, alam Cicalengka ya. Kalau Cicalengka itu yang secara khusus spesifik, saya belum belum membaca, tapi kayak di museum museum apa namanya itu, museum yang di Jakarta itu Pak, Museum Nasional ya. Saya nemu beberapa koleksi itu asalnya dari Cicalengka. Arca-arca yang sangat eh, sangat sophisticated gitu ya, ada dari Cicalengka. Dari dari sisi ini pun kan, dari sisi lokasi itu kan Cicalengka kan sangat strategis ya. Jadi dia tinggian di antara Garut, di antara Bandung, airnya sangat banyak, melimpah ya dari mana-mana, dari gunung. Eh, Terus ada juga di situ, dekat situ ada candi-candi, candi apa namanya, Bojong Bojong Menje situ ya, di dekat Ranca Ekek, ada segala macam. Jadi memang itu tempat yang pasti sangat sudah ditempati oleh manusia Bandung dari sejak lama. Eh, tapi laporan yang khususnya pasti ada, tapi saya nggak hafal. Pasti ada laporan-laporan dari Verbeek, dari eh, di katalognya Verbeek, katalognya Brumun itu ada di Cicalengka, tapi saya nggak pernah spesifik nyari tentang Cicalengka. Tapi pasti ada itu, karena koleksi arcanya ada itu di Museum Nasional. Gitu eh, yang saya tahu ya. Iya, begitu ya Teh Nurul ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang langsung nih Kang Hasan Sobirin, mangga. Hmm? Nah ini babi aamu, nah ini Iya, ini punya. wah itu. Belum di mute. Halo, selamat malam Ya, waktu Indonesia Barat. malam. Ingin bertanya sama Kang Malik ya. Kalau saya kan Boleh. penggemar sejarah. Setelah baca-baca buku, kemudian studi berbagai studi literatur gitu kan. Bagaimana pendapat Kang Malik tentang para naturalis ini dan juga tentang keberadaan orang-orang Eropa di Hindia? Apakah mereka itu penjajah atau bukan? Apalagi kalau misalkan narasi Indonesia dijajah 350 tahun ya, walaupun itu masih menjadi perdebatan. Tapi bagaimana menurut Kang Malik gitu, ya, khususnya Mhm. dalam ilmu pengetahuan, kan di Bandung itu ada nama-nama Jalan Pasteur, Jalan Dokter Kuring, macam-macam itulah. Mhm. Terima kasih Kang. Ya, kalau menurut saya, ya orang naturalis ini mereka kan kebanyakan dipekerjakan sama pemerintah kolonial ya. Jadi pemerintah kolonial, terus eh, eh, mereka tuh banyak yang menganggap, jadi pada masa itu orang Eropa tuh kan pemikirannya tuh
superioritas ras ya. Jadi mereka tuh rasis gitu ya. Mereka tuh bahkan Franz Jung sendiri menulisnya tuh dengan rasis ya. Jadi dia di bukunya tuh dia bilang bahwa ada tingkatan-tingkatan apa namanya tuh, karena pengaruh otaknya itu orang Eropa, orang Asia, orang segala macam, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling rendah kata dia orang aborigin, orang eh, New Guinea gitu ya, orang Papua gitu. Itu tuh dianggap sebagai kebenaran. Jadi bahkan ada peneliti-peneliti yang mungkin dia publish sesuatu penelitian terus dia mengambil kesimpulan keliru gitu ya, dan dia tulis seperti itu. Jadi ada pride itu seperti itu. Dia punya orang Eropa lebih besar daripada orang lain gitu. Itu eh, seperti itu. Bahkan Franz Jung pun begitu gitu. Jadi tokoh yang saya kagumi kayak begitu juga gitu. Nah, tapi ketika dia datang ke Hindia Belanda itu, dia juga melihat orang-orang Jawa itu berbeda-beda juga sebenarnya. Orang Jawa tuh kalau orang pesisir begini, kalau orang yang di pegunungan begini, kalau orang yang ini yang nggak pernah berinteraksi sama orang Eropa punya sifat yang berbeda gitu ya, dia punya kecenderungan yang berbeda. Dia juga beberapa kali dia memuji wah ini tuh sebenarnya gaya hidup yang didambakan. Mereka tuh seperti orang-orang yang hidup di surga gitu. Mereka tuh seperti orang-orang pertama yang hidup di surga, tinggal di surga. Mereka tidak peduli dengan segala macam. Bahkan di beberapa keadaan Jung Hoon mendeskripsi juga bahwa apakah orang Eropa tuh lebih baik daripada, ya misalnya apakah kemajuan kebudayaan yang kita rasakan di Eropa itu sebenarnya bermakna itu dibandingkan kehidupan yang begitu begitu indah dari orang-orang yang tinggal di surga ini gitu. Yang nggak peduli sama uang. Buat apa uang? Buat apa ini? Mereka tuh orang-orang Jawa pada waktu itu tuh kalau disuruh sama kepala desanya atau sama itu langsung nurut. Kalau orang Eropa tuh kan itu yang dia bilang, wah mereka tuh nggak peduli, yang penting apa despotisme gitu. Jadi pokoknya nurut sama sama kepala desa gitu. Sementara kalau kita maunya nurutnya sama kalau dikasih uang gitu kan, mana yang sebenarnya yang lebih apa mulia gitu? Apakah yang nurut sama kepala desa yang dia percaya bahwa kepala desa itu akan melindungi dia, atau sama orang yang ngasih uang gitu? Jadi ya itu pemikiran-pemikiran itu dia membuat dia berpikir eh, memikirkan lagi gitu. Wah, bener nggak saya itu seperti apa? Terus terkait dijajah 350 tahun, ya mungkin nggak semua tempat tentu dijajah 350 tahun, tapi kalau Priangan jelas dia dijajahnya paling lama ya. Kalau Bandung kan sejak di pengepungan Batavia, Sultan Mataram kalah kan secara prinsip itu dikuasai oleh VOC. Sejak 1700 di Bandung udah ada tanam paksa. Jadi yang paling lama ya mungkin di Priangan itu. Tapi kita jangan menggeneralisir ke seluruh Indonesia. Karena kalau Aceh sendiri baru 1900 awal, Bali juga baru 900 belasan itu ya. Jadi eh, tapi kalau Priangan ya memang itu udah yang paling lama gitu ya. Yang paling yang paling ya mungkin yang bisa dibilang 350 tahun dijajah tuh. Saya pun nggak 350 tahun juga, 250 tahun dijajah ya Priangan selama itu gitu. Eh, itu ya. Tapi itu nggak menghilangkan rasa muak saya gitu sama kolonialisme gitu. Jadi ada eh, eh, ada ya kita belajar ketika kita membaca tentang apartheid, tentang perbedaan perlakuan antara orang-orang, ya kita betul-betul bisa melihat bahwa itu adalah sistem yang jahat itu, sistem yang jahat. Bahkan ketika dilaksanakan oleh orang-orang terpelajar yang dia pengen, yang dia meyakini, oh saya tuh membawa kebaikan untuk orang-orang ini gitu. Ada apa superiority complex, apa superhero, keyakinan bahwa dia itu sebenarnya membawa pertolongan, tapi ternyata itu enggak. Gitu sih Kang Hasan. Ya, Kang. Makasih, Kang. Sama-sama.
Baik, berikutnya ada Maju dulu, Kang saya. Kang Fahrul Saman ya. Silakan nih Kang. Iya, Pak. Ya, makasih. Selamat malam. Malam. Di eh, di Jerman jam berapa ini, Bang Malik? Jam 3, jam 3. 3 sore ya. Iya. Oke. Sebenarnya salam kenal. Saya suka banget dengan apa narasi di Instagramnya. Saya ikutin Waduh, terus. terima Ya, kasih. suka banget. Saya kebetulan bukan ahli sejarah. Saya cuma suka banget dengan cerita-cerita sejarah. Kebetulan saya lawyer ya. Jadi ini paling nggak memperkaya apa imajinasi saya dengan masa lalu. Jadi kalau saya punya hobi, mungkin sedikit cerita, saya suka hobi mobil klasik ya, mobil lama gitu ya. Dengan usia saya, jadi mobil tahun 70, 80, itu saya 60, saya berimajinasi dulu tuh mobil itu pasti enak banget. Jadi saya suka sekali ngebangun mobil jadi tahun 70 jadi seperti baru, seperti itu. Memang hobi banget. Jadi mendengar kisah-kisah Kang Malik ini saya terinspirasi. Jadi bagaimana dahsyatnya atau susahnya pada saat itu. Jadi saya cuma mau tanya beberapa hal, Kang Malik. Satu, pertama adalah terlepas dari Franz Jungwirth ini, sebenarnya ibu kota, pusat kota Bandung pada saat itu sebenarnya di daerah Bandung mana? Apakah di daerah Ujung Berung seperti atau mungkin di daerah daerah yang sekarang Kota Baru Parahyangan ya, daerah yang banyak sekali Mareme dan lain-lain. Mungkin tolong dijelasin itu satu. Dan apakah sudah ada pada saat itu Bupati Bandungnya? Itu satu. Itu satu. Kemudian kedua, saya juga baca itu Franz Junhun itu selain ahli botanikal, ahli naturalis, dia juga ahli geologi. Dan pernah saya baca dia juga pernah diperintahkan untuk memetakan topografi tambang batu bara di Pulau Jawa. Apakah ada data-datanya itu? Karena selama ini kan kita selalu bicara batu bara kan Kalimantan dan lain-lain. Dan mungkin Sawah Lunto di Padang sana atau di Bukit Asam. Terakhir, Bang Malik, itu kira-kira mobilisasinya Franz Junhun itu pada tahun 18-an itu dari Batavia ke Bandung, kemudian itu berapa lama ya? Ada nggak kira-kira? Ya. Gitu. Karena kalau nggak salah kan Jalan Denda sudah dimulai ya 18 itu kan. Ya. Jadi mohon diceritakan sedikit. Tapi selain itu saya pengen ucapin aja. Saya salut. Saya suka Kang Malik mencari cerita-cerita sejarah yang menurut saya mempunyai inspirasi yang bagus banget. Terima Makasih. kasih. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama tentang pusat kota Bandung ya. Jadi pada waktu itu kalau kita amati, jadi kota Bandung itu sebenarnya pemukiman lama tuh udah banyak. Jadi ketika zaman 1800-an tuh udah ada pemukiman di Ujung Berung, udah ada pemukiman di Majalaya tuh udah ada. Cicalengka tuh pasti udah ada juga karena tadi ada peninggalan-peninggalan ya. Soreang itu ada juga, Banjaran tuh sudah ada juga. Tapi yang pusatnya di Bandung kota lamanya di Dayakolot, jadi di pinggir Citarum gitu ya. Jadi mereka tuh yang pola pemukiman tuh berkembang tuh terutama di pinggir-pinggir di batas antara dataran Bandung dengan lereng-lereng, mau di utara di selatan gitu ya. Dan di tengah-tengah sungai, di pinggir Sungai Citarum. Jadi itu tempat mereka bermukim. Tapi pemukimannya nggak seperti sekarang, jadi masih spotted aja di beberapa tempat gitu ya. Kalau di Bandung Utara gitu kayak mulai dari Ujung Berung sampai ke Dago itu peninggalan sangat banyak sekali gitu. Jadi artefak-artefak itu melimpah di sana, mencirikan bahwa manusia sejak lama tinggal di sana gitu. Iya.
Tapi pusat kotanya ya ketika pindah ke 1811 setelah ada Dendels, diperintahkan Kota Bandung untuk dipindahkan ke arah utara ya. Jadi pusat pemerintahan diperintahkan ya, mulai saat itulah Bandung mulai berkembang. Tapi pada ketika saat Junghun datang 1837 itu kota tuh sama sekali tidak menarik, jadi tidak dideskripsi sama. Jadi ketika dia datang tuh dia cuma mendeskripsi, wah Bandung desa kecil di kaki gunung Tangkuban Perahu begini-begini. Jadi artinya kan kalau kotanya besar kan dia pasti dia menulis lebih banyak gitu ya. Pasti dia menulis lebih lengkap gitu. Ternyata enggak gitu. Itu mencirikan meskipun sudah dipindahkan dari Polot ke utara beberapa belas kilometer, tapi kotanya masih sangat kecil. Baru berkembang menjadi kota besar mungkin 1860-an setelah ada letusan Gunung Gede, gempa Cianjur gitu ya, dipindahkan ke kota Bandung. Jalan kereta baru dibangun sekitar 1884 kalau saya nggak salah, jadi mulai ada dibangun jalan kereta dari Bandung ke Bogor ya, Bandung ke Bogor lewat Sukabumi betul ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh tadi apa? Franz Junghun ada apa ya tadi tuh? Franz selain botanikal dia iya, genis. betul. Jadi ya selain botanis, dia ketika dia kuliah dia belajarnya banyaknya botani. Dia banyak belajar botani, tapi dia juga ketika awal-awal tapi ya dia mulai baca-baca juga pelajaran-pelajaran tentang geologi gitu. Seperti saya bilang ada Alexander von Humboldt tadi itu idolanya Junghun. Dia tuh mendeskripsi semua. Dia deskripsi semua. Suhunya dia deskripsi, batuan yang dilihat dia deskripsi, rumputnya seperti apa, tanamannya seperti apa. Dan Junghun tuh ibaratnya meniru cara deskripsinya Humboldt, tapi dia deskripsikan di Jawa. Jadi akhirnya semua dia deskripsi, batunya begini, tanahnya begini, ininya begini. Dan akhirnya meskipun banyak yang ngawur juga, jadi kemudian ada seorang geolog namanya Verbeek, dia ketika setelah setahun Junghun itu dia menulis Junghun seorang geologis, banyak deskripsinya tuh yang keliru gitu, yang nggak benar, ini harusnya batunya begini tapi dia bukan begitu. Tapi ya nggak masalah karena ya dia nulis aja gitu. Itu seperti itu. Terus bagaimana dia bermobilisasi pada waktu ini memang ini menarik. Saya punya gambarnya. Jadi ketika apa namanya tuh dari jalan apa namanya tuh, dari jalan Raya Pos dari Cianjur pokoknya kalau dari Buitenzorg ke Cianjur itu satu hari perjalanan ya, lewat ke puncak Megamendung. Di situ biasanya suka ada cerita juga di puncak itu seperti apa, bahkan ada lukisannya Raden Saleh itu Megamendung di puncak. Jadi yang sekarang jadi Puncak Pas ya, itu ada satu lukisannya. Jadi kan kalau kita ke Bogor ke puncak semalam terus menginap di Cianjur, terus dari Cianjur ke Bandung itu perjalanannya satu hari juga, akan melewati beberapa sungai besar. Misalkan ini Sungai Cisokan, sudah ada jembatannya pada tahun 1820 mungkin ini oleh Anton Payen. Tapi kalau Sungai Citarum zaman itu masih pakai feri, jadi ditarik oleh feri, terus dia naiknya ke atasnya ditarik oleh kerbau. Jadi ditarik oleh kerbau dan harus ditahan jadi untuk turunan tuh kan kuda tuh takutnya dia harus ditahan sama beberapa orang nahan di atas, pakai tali gitu ditahan. Dia turun ke bawah. Itu menarik juga ceritanya. Nah, terus mereka juga ketika mereka bermobilisasi itu mereka kan pakai kereta kuda ya, mereka pakai kereta kuda yang modelnya kayak gini nih. Ini tuh keretanya yang kayak yang dipakai di sebelah kanan tuh yang dipakai oleh Gubernur Jenderal. Jadi kalau yang model levelnya biasa mungkin nggak sophisticated ini kereta ini. Ini kalau di lukisannya Pak itu sebutnya sebagai punyanya Gubernur Jenderal, dan setiap beberapa puluh kilo akan ada stasiun penggantian kuda ini yang dua ini. Jadi kudanya diganti oleh kuda yang lebih segar gitu ya. Jadi itu yang bikin kota ada itu shelter gitu ya. Betul, kota itu diatur agar jaraknya tuh
nggak begitu jauh tapi nggak begitu dekat gitu. Itu juga salah satu alasan Bandung tuh kan pada waktu Bandung berkembang tuh kita punya Bandung, ada Cianjur ya, ada Sumedang. Ada Sumedang, kota besar itu kan Sumedang sama sama Cianjur. Sumedang sama Cianjur tuh jaraknya kejauhan, jadi antara jalan dan pos tuh. Makanya dia perlu satu kota besar lagi di tengah-tengahnya. Kota besar Ya. yang ada ya bikinlah di sana kota kota Bandung gitu. Di antara ya ada pos-pos ini dia harus ada tempat tempat kuda ini gitu. Terus karena ada tempat-tempat kuda ini, maka di tempat tempat itu tuh ada nama istilah itu apa ya? Apa namanya istilah itu? Balubur apa ya? Apa Kang Denny istilahnya tuh Kang Denny? Tempat pos kuda tuh apa istilahnya tuh? Eh, apa ya? Ada lah pokoknya sebagai toponimi daerah ada Itu istilah khusus Bansoi untuk kan? Bansoi. Bancai ya. Hah? Bansoi. Bancai ya. Yang Oh, Jadi itu. jadi tempat namanya Bancai di kota-kota tuh ada tempat namanya Bancai, ini tempat naruh kuda ini. Nah, itu ya. ada eh, pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah tuh di di nomor 2 ini di Cisokan ya, di Cisokan. Nah, seorang Inggris namanya Charles Walter Kinloch tahun 1852, dia salah satu orang yang dapat izin untuk masuk ke dalam pedalaman Hindia itu. Jadi pada waktu itu sangat sulit orang mau masuk ke Hindia Belanda itu. Dia dapat izin, Oh, terus dia masuk ke Bandung. Nah, dia bilang, wah, jalur menyeberangi Citarum itu adalah jalur paling mengerikan ya, di jalur Batavia Bandung. Iya. Karena bayangin aja harus jalan nuktuk gitu, wah, jalan turunan gitu. Eh, karena kan belum ada jembatan jembatan Raja Mandala, itu belum ada jembatan ini. Raja Mandala itu berarti ya? Ya, betul, di Raja Mandala, jembatan lama jembatan lama yang Iya, agak ke arah Pangkalan situ. iya, iya. Begitu, Pak Farun. Wah, bagus. Saya senang sekali. Terima kasih itunya, Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih. Siap, terima kasih ya Pak Fahrul. Berikut ini Mhm. teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Silakan, ada Kak Ongki Bahtiar Sawitno. Silakan nih Kak. Ya, terima kasih Kak Dewi, dan terima kasih juga Kakang Malik sudah menjelaskan bagaimana keindahan wilayah Priangan. Jadi mengingatkan 1 tahun yang lalu ketika melakukan penelitian pariwisata di Priangan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, ada nggak sih Kang peranan naturalis Jerman ini terhadap perkembangan pariwisata gitu di Priangan gitu? Karena kan yang saya baca gitu dalam buku-buku pariwisata ini, yang paling berpengaruh ini ya Raffles dan Wallace gitu dalam perkembangan pariwisata di Tanah Priangan. Nah, bagaimana sih Naturals ini menceritakan keindahan wilayah Priangan dan rananya gitu dalam pariwisata gitu. Terima kasih Kang. Oke, oke. Ya terutama Franz Junghun ya, Kang Ongki, ya ketika dia menulis buku Java, akhirnya orang itu kan baca bestseller juga di Belanda gitu ya. Apalagi dia nulis itu selain dalam bahasa Belanda, dia terbitkan juga dalam bahasa Jerman, sehingga leadership-nya, leadership itu pembacanya banyak ya dari berbagai negara. Akhirnya orang secara khusus ya, meskipun turisnya sangat terbatas ya, orang-orang Eropa, kayak tadi ada Ferdinand Hochstetter, dia tuh sedang dalam ekspedisi yang namanya ekspedisi Novara keliling dunia. Dia pengen khusus ke Bandung, pokoknya saya pengen ke Bandung, pengen ketemu Franz Jungwon. Jadi ada juga Fedor Jagor, ada juga Ferdinand Richthofen, ada banyak orang-orang yang peneliti yang pengen ke Jawa karena membaca tulisan Jungwon. Ketika dia membudidaya kina, dia eh, banyak kayak peneliti-peneliti, bukan peneliti ya, dari orang dari India tuh waktu berarti koloninya Inggris ya, yang datang khusus ke Bandung. Dia pengen pengen merekrut Groneman. Jadi Groneman tuh asistennya Junghun untuk
gabung eh, ke India gitu untuk jadi pemimpin pengembangan Cina di sana. Jadi ya itu menarik menarik minat yang memang sangat spesifik, bukan bukan pelancong secara khusus gitu ya. Karena kalau pelancongan itu memang baru dilaksanakannya sekitar 1900. Jadi kalau 1900 Kota Bandung memang sudah banyak iklan-iklan pelancongan gitu ya. Tapi itu udah diambil alih oleh pemerintah Belanda gitu. Tapi kalau orang Jermannya sendiri ya dia menarik minatnya bukan turis turis. Dan pada waktu itu juga mungkin belum dikenal turis yang seperti ini ya, turis. Tapi memang hanya yang minatnya minat khusus gitu. Begitu, Kang Ongki. Terima kasih Kang. Nah kalau ini sih hanya apakah khusus di wilayah Bandung Priangannya atau apa sih menggambarkan juga wilayah ke Garut, Tasikmalaya gitu ke daerah Priangan Timurnya. Ada juga kalau Priangan Timur, kalau Junghun ada juga dia. Gitu, kan. Kalau Junghun dia seluruh Jawa kan, dia membahas juga Tasik, apa namanya, Sukabumi, gunung-gunung tuh 45 gunung di seluruh Jawa gitu ya. Dia deskripsi. Kalau Hofstadter dia tadi hanya kunjungan aja. Ya tergantung, ada yang kunjungannya lengkap, ada yang kunjungannya hanya sekilas, hanya sepintas. Tapi kalau dicari Priangan Timur ya ada juga. Ada catatannya lengkap juga gitu. Kayak misalkan Gunung Galunggung letusan 1822 itu dijelaskan sangat detail oleh Antoine Payen, meskipun bukan orang Jerman ya. Tapi dia deskripsi, letusannya begini, orangnya begini, begini. Ada juga kalau kita cari gitu, kalau kita punya waktu untuk mencarinya. Gitu Kang Oki. Iya Kang, terima kasih atas penjelasannya Ya. karena kemarin hal-hal tersebut tuh nggak ketemu gitu karena mungkin terbatasnya waktu dalam mencari sumber-sumbernya. Terima kasih kan penjelasannya Kang. Ya, ya. Terima kasih Kak Ongki. Nah, kita ke chat dulu nih Kang. Ada pertanyaan dari Roy Pustaka Pijar atau juga Kang Rian. Katanya ini tentang sketsa arca yang ditemukan di Ciwidey. Tadi Kang, apakah arca tersebut yang sekarang berada di Museum Sri Baduga? Kebetulan di Ciwidey ada kampung arca. Nah itu saya nggak tahu, tapi saya pernah lihat fotonya juga. Saya pernah foto itu arca yang ada di Sri Baduga. Disebutnya sih tulisannya dari Ciwidey ya, tapi apakah betul arca yang kalau direndengin fotonya nggak terlalu mirip sih. Meskipun dari tipe Alina itu dari tipe arca yang serupa ya, arca tipe tipe Pajajaran gitu. Jadi, arcanya serupa tapi kalau direndeng itu nggak terlalu mirip gitu. Tapi betul dari Ciwidey gitu. Yang kedua mungkin ya lanjut atau ada ini dulu? Ini ada pertanyaan by chat nih Kang sebelum ke Oh ya. penanya berikutnya yang langsung ya. Ada dari Kak Rizky Faiz, izin bertanya, apa pandangan Junghun terhadap penyebaran kebudayaan Sunda di Tanah Priangan? Karena saat ini sudah banyak terlupakan, apalagi di kota Bandung sendiri. Apakah karena kontur ekologi Tanah Priangan yang dilingkupi pegunungan membuat masyarakat Sunda sulit dalam menyebarkan kebudayaan Sunda? Ini saya nggak bisa menjawab nih karena Junghun sendiri nggak pernah menyebut orang Sunda sebagai orang Sunda, jadi dia nyebutnya tuh orang Jawa, meskipun Jawa Bandung gitu ya, jadi sebut itu orang orang Jawa, jadi dia nggak bisa bedakan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Tapi Junghun menyebut bahwa orang-orang yang tinggal di pegunungan yang jauh dari pesisir itu, mereka tuh punya culture yang lebih lebih menyenangkan lah. Kalau bagi Junghun itu dia lebih menyenangkan. Kalau yang di pesisir itu mungkin sudah terpengaruh dengan uang ya, dengan udah mulai hitungan atau seperti apa. Jadi beda dengan yang di pegunungan, menurut dia lebih lebih terbuka. Itu juga serupa dengan pengalaman dia di Tapanuli. Orang-orang pegunungan menurut Junghun better daripada orang-orang di pesisir. Seperti itu sih. Tapi saya nggak bisa jawab itunya
bagaimana dia penyebaran kebudayaannya, nggak tahu. Itu, terima kasih pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke yang mengangkat tangan. Ada Mang Akli, silakan Mang Akli. Halo, selamat malam semuanya. Selamat sore Bang Malam. juga Kang. Singkat aja, Kang Malik. Saya cuma ingin menanyakan terkait apakah ada temuan Kang Malik terkait Kang Jung Hoon ini dengan catatan-catatan yang barangkali juga sudah dilakukan oleh petualang ya, yang kita kenal dengan Bujangga Manik barangkali gitu. Apa memang ada transliterasinya atau interpretasi dari naskah-naskah yang tercatat begitu dari Bujangga Manik, kemudian itu katakanlah menjadi referensi atau menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan oleh Kang Jung Hoon gitu. Barangkali apakah temuan-temuan itu signifikan atau enggak juga ketika memang ternyata memang tidak ditemukan, namun apakah mengkonfirmasi begitu ya apa yang dijumpai oleh Bujangga Manik. Mungkin begitu, Kang. Ya. Setahu saya sih Kang Akli jadi belum, kayaknya dia tidak aware dengan catatan Bujangga Manik gitu. Karena kan catatan Bujangga Manik juga udah di Oxford sejak lama juga, mungkin sejak sebelum Jung Hoon dia udah ada di ini ya. Tapi saya nggak tahu ininya sejak kapan. Tapi yang saya tahu atau sejauh yang saya baca, dia nggak aware bahwa ada Bujangga Manik gitu. Atau mungkin belum ada gitu. Belum. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Itu sih, Kang Akli. Baik, siap Kang Malik. Terima kasih. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih Mang Akli. Berikutnya ada KYEC Rian. Silakan nih Kak Rian. Halo. Halo. Kedengeran ya? Aman. Ya, saya mau bertanya untuk Kang Malik. Lebih ke berandai sih. Kita berandai. Dengan cerita, kemudian deskripsi, dan temuan-temuan yang dicatatkan oleh Jung Hoon itu ya. Seandainya. Kalau Jung Hoon itu tidak pernah datang ke Pulau Jawa, spesifiknya katakan ke Priangan lah, dan ke Bandung. Kalau menurut Kang Malik sendiri itu Bandung bakal kayak apa ya sekarang? Nah, pertanyaan ini itu sebenarnya dilatar belakangi dari saya sebagai asli orang Bandung itu sudah sangat malas pulang ke Bandung tuh dengan berbagai alasan. Ya macet, ya udah nggak sedingin dulu, banyak lah alasannya. Cuma jadi saya membayangkan aja sih, kira-kira kalau dulu Jung Hoon nggak menginjakan kaki ke sana dan tidak menuliskan semua deskripsinya, kira-kira Bandung bakal kayak apa ya sekarang itu? Mungkin agak surrealis pertanyaannya, tapi ya, kita berandai-andai aja gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau Jung Hoon nggak ke Bandung ya, atau nggak ke Jawa ya, yang pasti kalau menurut saya kalau dia nggak ke sini atau dia pilihnya ke tempat yang lain, Sri Lanka itu misalkan, atau ke mana gitu ya, dia akan melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan di Jawa gitu ya. Karena ketika dia Jung Hoon tuh sebelum dia ke Jawa, dia sempat lari ke Afrika, dia sempat jadi tentara legion di Aljazair gitu ya. Dia pun melakukan hal yang sama, dia mendeskripsi bentang alam, dia melakukan begini-begini. Dia sempat ketika menunggu kapalnya berangkat ke Jawa, dia nunggu di Harderwijk, di Belanda tuh sekitar berapa bulan, dia lakukan hal yang sama, dia mendeskripsi segala macam, dan deskripsinya pun masih relevan sampai sekarang, itu deskripsinya terhadap Harderwijk gitu. Jadi dia akan melakukan yang sama. Dia mungkin kalau dia mendaratnya di Afrika Selatan, mungkin dia akan bikin tulisan tentang Afrika Selatan atau tentang Madagaskar atau segala macam. Itu dari sisi Jung Hoonnya. Dari sisi Bandungnya, mungkin
mungkin kalau nggak ada Junghun ya bisa jadi Bandung nggak akan jadi tempat budidaya budidaya kina gitu, karena orang nggak punya ide untuk membudidaya kina gitu, caranya gimana gitu. Mungkin tempat yang lain yang dipakai, karena itu sangat sangat orisinil karyanya Franz Junghun. Itu jadi nggak akan ada kina. Tapi kotanya sendiri akan berkembang tentu, karena kotanya kan dibikin dari zaman Dendels saya dibikin jalannya segala macam. Eh, Budidayanya sendiri ya sama juga, tehnya tetap ada, eh, kopinya tetap ada gitu ya. Eh, Tambang-tambangnya mungkin juga tetap ada juga. Tapi yang pasti gitu ya, kalau dia kalau dia itu kalau dia hidup dan dia melihat Jawa yang sekarang, apalagi Bandung yang sekarang gitu ya, ya pasti dia akan me- merasa apa, kemana hilangnya hutan hujan saya gitu, kemana hilangnya pohon-pohon raksasa bertajuk gitu ya, yang kemana hilangnya hutan yang kalau kita masuk tuh sinar matahari itu sama sekali nggak tembus ke bawahnya gitu. Eh, yang itu kan orang Bandung sendiri udah hilang ya, udah nggak ada. Jadi bahkan saya sendiri udah ketika membaca deskripsinya Juhun tentang hutan-hutan hujan tuh, ini mana ini gitu. Atau ketika dia mendeskripsi nebula itu, dia melihat ada bintang di langit, ada apa ada galaksi Andromeda itu di jauh di langit sana gitu. Berarti kan pada waktu itu Bandung kita bisa lihat langit malam ya, tapi nggak ada lagi gitu. Atau eh, pagi-pagi ketika melihat pemandangan sekarang, gunung-gunung yang reliefnya sangat jelas itu sekarang udah ketutup sama kabut. Waduh, sebegitu banyak hal yang dirampas dari kita ya, segitu. eh itu jadi membaca bukunya Junghun itu membuat saya punya imajinasi bahwa itu ada begitu banyak hal yang dirampas dari kita itu karena eh, yang kita tukar dengan kemajuan zaman kan, dengan kemajuan dengan kepadatan penduduk. Tapi itu ya, langit malam, langit biru itu, hutan hujan yang Tapi kan perawan atau Allah. mm-mm. Itu jadi itu sih mungkin ya, jadi eh, akan sedih gitu. Gitu, terima kasih. Sini. Oke, thank you, thank you. Ya, Iya, berikutnya boleh Kang Gan Jatnika. Ya. Halo. Assalamualaikum, Kang Malik. Waalaikumsalam, Kang Ergan. Ya, senang bertemu lagi ya. Saya mendengarkan ini, menikmatinya, terutama sambil memegang bukunya Kang Malik. Waduh. Sangat senang apa yang disampaikan sama Kang Malik, terutama gambar-gambarnya bisa juga dilihat di bukunya ini. Bahkan di sini tertulis dalam buku Kang Malik ini terdapat 96 gambar yang sangat bagus. Bahkan saya sampai 3 kali loh belinya Kang Malik. Karena iya, saya sampai 3 kali. Karena saya beberapa kali menapaktirasi perjalanan para naturalis Jerman ini sambil membawa buku, dan ketika sampai di desanya itu sengaja saya titipkan bukunya biar mereka tuh orang-orang desa di sana tuh bangga kalau ternyata tempatnya misalnya kayak Gunung Bulet, Gunung Batu, benar-benar ada bukti pernah didatangi oleh orang-orang hebat pada masa lalu. Nah, kemudian ada satu sosok yang kurang terkenal, kurang familiar di antara keempat ini, yaitu sosok Karl Martin. Kan kalau yang pertama Junghun, kemudian Frank Hochstetter, dan Salomon Muller itu udah lumayan familiar. Nah, tentang Karl Martin ini yang belum familiar, mungkin bisa semenit seulas diceritakan siapa sih Karl Martin ini sehingga dimasukkan ke buku ini. Nggak usah panjang-panjang ya, Malik. Iya. Kemudian yang kedua, karena saya juga sering membawa rombongan menapaktilasi perjalanan ini, tentu saja mereka menitip satu pertanyaan
kapan buku ini akan dicetak ulang. Ini banyak kok yang nunggu. Iya. Udah, Kang, ini ke Kang Malik tolong disampaikan kapan bukunya dicetak ulang. Kemudian sedikit menambahkan ya, Mang Akli, kalau Junghun dengan Bujangga Manik memang kelihatannya belum aware, karena walaupun Bujangga Manik ini ditulis abad 15, tetapi baru populernya sendiri tahun 1960-an, jauh setelah Junghun meninggal. Itu aja Kang Malik, hatur nuhun. Siap. Terima kasih Kang Gagan. Jadi terima kasih juga nih sudah beli bukunya 3 kali, sudah dibantu di share ke orang-orang. Saya sangat mengapresiasi sekali itu. Betul ya, tadi bukunya tuh ada 96 gambar, jadi meskipun bukunya hanya 250 halaman, tapi gambarnya ada 96, jadi sengaja memang isinya gambar semua biar nggak bosan ya. Nah, terkait Karl Martin, ya sengaja saya masukin Alin. Jadi Karl Martin itu, jadi saya tuh tugas akhir di Celak, Kang Gangan. Jadi di arah Gunung Halu ya. Waktu itu saya menemukan lapisan fosil yang kaya akan dengan lapisan moluska. Jadi sangat kaya dengan fosil moluska si lapisan itu tuh. Dan ternyata itu, jadi saya nggak merencanakan, tapi ternyata itu adalah tempat kunjungannya Karl Martin dan Franz Junghun. Jadi dia berkunjung ke sana pada 100 tahun yang lalu dan 150 tahun yang lalu gitu ya, dimasukkan di sana. Akhirnya karena saya punya keterikatan, saya masukkan ke dalam buku itu. Memang topiknya sangat spesifik ya, dan cukup sulit untuk agak sulit nalarnya tuh, karena sangat spesifik geologi. Tapi yang ingin saya tunjukkan tuh bahwa pada masa itu si Kamal itu datang ke Bandung, dia ngelihat lapisan yang sangat kaya dengan fosil moluska. Dia kumpulin fosilnya itu sangat banyak, fosilnya itu ada entah berapa ratus atau berapa ratus spesies dia deskripsikan di fosil itu, sampai dia bisa bedakan berapa banyak fosil yang masih hidup, berapa banyak fosil yang sudah punah gitu ya. Nah, terus dia bisa menentukan umur lapisan batuan berdasarkan itu. Jadi saking apa namanya itu? Saking banyaknya, saking kayanya lapisan tersebut dengan fosil moluska. Itu Karl Martin. Terus dia juga datang ke tempat lain namanya Nyalindung di Sukabumi. Itu juga dia lakukan hal yang sama. Spesies fosilnya dia teliti ya, dia baca, bedakan jenis-jenisnya. Oh, yang segini sekian udah punah, yang segini sekian belum punah. Akhirnya umurnya sekian. Beberapa spesimennya masih bisa ditemukan di Museum Geologi. Jadi nanti kalau mampir mungkin bisa cari di bagian-bagian, ada kan Museum Geologi ada bagian yang kerang ya. Kalau itu tuh bagian yang paling nggak menarik sebenarnya. Jadi bagian pembagian waktu berdasarkan kerang-kerang gitu. Ada Prangerian, ada Rembangian, ada apa gitu. Dari dulu tuh saya tuh nggak pernah tertarik sebenarnya ke situ tuh, ke bagian itu pas masa kuliah tuh. Tapi ketika baca bagiannya si Karl Martin ini, jadi make sense. Akhirnya ternyata orang tuh membagi lapisan yang tua, lapisan yang muda tuh berdasarkan ini loh, berdasarkan fosil-fosil kerang ini. Ketika meninggalnya, Karl Martin tuh disebut sebagai bapak paleontologi tersier. Jadi di Belanda tuh, di Leiden itu, dan dia bikinkan bukunya tuh yang tebalnya berapa ribu genus dia dimasukkan di dalam bukunya, itu buku memoirnya. Jadi fosil-fosil yang dideskripsi oleh Karl Martin. Gitu Kang Gangan. Jadi memang agak sedikit karena sangat topiknya itu spesifik paleontologi banget gitu ya, tapi memang harus nyeritainnya ke yang punya ketertarikan gitu. Pasti kalah sama Junghun, kalah. Jadi terima kasih udah ditanyain nih. Jadi kalau orang nggak akan nanya itu. Tadi tuh ada satu pertanyaan lagi. Oh, bukunya dicetak kapan ya? Insya Allah, yes, insya Allah ini sedang dalam proses. Saya udah bujuk-bujuk terus ke penerbit
akan bersamaan dengan buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Bukunya dicetak ulang. Moga-moga dalam waktu dekat ini. Penerbitnya sibuk, gitu kan? Aku penerbitnya indie ini. Ya, Gitu. hatur nuhun Kang Malik. Siap. Terima kasih Kang Gan-Gan ya atas pertanyaannya. Ini juga memang banyak yang bertanya nih Kang ya. Katanya kapan Iya, bukunya betul. dicetak gitu. Apakah sudah available di toko buku? Kata Kang Henry. Terus di bawahnya juga ini kata Kak Ardi, betul kami menunggu bukunya untuk dicetak ulang gitu Iya. Kang. Ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa ini ya informasi di Instagram Kang Malik ya kalau sudah Iya, iya. bisa pre-order. Siap, siap. Harganya kemarin sudah Iya. ditanyain kurang lebih sama 87.000. Jadi tapi ini saya lagi nunggu kapan penerbit siap untuk pre-order, untuk buka pre-order. Karena saya nggak sanggup untuk ininya, untuk apa? Untuk ngordinirnya. Jadi harus nunggu penerbit. Gitu. Terima kasih tapi. Siap. Ya, kita tunggu nih Kang ya. Mudah-mudahan nanti Ya. teman-teman bisa kepoin aja Instagram Kang Malik. Berikutnya kita ke pertanyaan lagi. Kang, ini ada Kak Iqbal Hikmawan. Silakan nih Kak Iqbal. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja, Kang. Saya Ya. lebih penasaran kepada tata letak kota Bandung itu. Kenapa lebih terfokus di Bandung itu lebih terfokus di daerah utara gitu, Kang. Dan juga kenapa Frans Junghun itu lebih memilih daerah utara gitu. Sedangkan daerah selatan juga kan masih luas gitu, Kang. Dan kenapa orang-orang Belanda itu pemukimannya di daerah utara. Oke. Itu mengacu kepada gedung sate gitu yang menghadap ke utara, itu alasannya itu kenapa gitu Kang. Mungkin itu saja, Ya, terima ya. kasih. Aduh, ini tuh saya kemarin tuh udah bikin. Saya beberapa waktu yang lalu tuh saya bentar. Jadi sebulan yang lalu lah, mungkin saya tuh diminta ngisi kuliah sama Unpar. Saya bikin slide-nya tentang hal ini, tapi saya lupa naruhnya di mana. Ada gambar. Jadi ini pertanyaan menarik Kang Iqbal. Jadi saya sebagai orang Bandung punya keterikatan dengan pertanyaan ini ya. Jadi alasan yang paling terutama adalah geologi. Jadi Bandung itu kan sebuah cekungan yang dulunya adalah berupa danaunya itu terutama di wilayah selatan sampai ke arah timur, jadi Cicalengka, Cekek gitu ya, itu danaunya. Sementara di wilayah Bandung Utara, di kota Bandung sekarang itu selama 1 juta tahun terakhir itu mengalami beberapa periode letusan gunung api yang menumpuk ke arah sana. Berbeda dengan wilayah Bandung yang Majalaya, misalkan Majalaya ada gunung apinya, Gunung Wayang, gitu ya, Gunung Wayang, Gunung Kendang itu gunung, tapi gunungnya nggak sebesar dan seaktif di Tangkuban Perahu, Gunung Sudah itu. Gunung Malabar sama juga letusannya nggak seaktif Tangkuban Perahu, Gunung Sudah. Jadi yang paling aktif hanya Gunung Tangkuban Perahu aja, dan dia endapannya sangat banyak dan membentuk bentukan kipas aluvial. Jadi kalau kita bikin peta atau kontur cekungan Bandung, di Bandung itu akan kelihatan seperti bentuk kipas gitu ya, seperti bentuk kipas yang menanjak ke arah Bandung Utara gitu. Nah, disitulah kotanya terbentuk. Jadi faktornya secara spesifik adalah geologi. Jadi kenapa endapan gunung api itu bagus ya? Karena ketika dia meletus ada pasir-pasir, ada bongkah-bongkah gitu ya, sehingga air itu bisa melimpah. Tapi kalau di yang danau kan kayak di Gede Bage, di Buah Batu, di Bojong Soang itu lumpur semua, nggak bisa kita punya air yang bersih gitu. Jadi itu faktor geologi. Faktor kedua yang bikin ini adalah politik. Jadi ketika jalan raya pos dibangun, memang dipaksa bikin kota di sana, dikembangkan ke arah sana. Politik juga 1900-an kota Bandung kan ditunjuk mau jadi
ibu kota negara ya. Karena pada waktu itu kota Bandung di antara seluruh kota di Indonesia yang paling banyak populasi orang Eropanya kota Bandung. Dan mereka sengaja tempatin orang-orangnya di Bandung Utara gitu. Jadi di Bandung Utara. Jadi itu faktornya tadi geologi, kemudian yang kedua politik. Yang ketiga mungkin ya pada waktu itu tanahnya juga udah dimiliki oleh bekas kebun nih, jadi dia kebunnya Andreas de Wilde. Jadi kebunnya Andreas de Wilde itu dari balai kota Bandung sekarang sampai ke kaki Tangkuban Perahu, itu disebutnya kebunnya punya Andreas de Wilde. Jadi mungkin ada juga penduduk-penduduk di sekitar, tapi bisa diklaim oleh negara sebagai tanah negara. Jadi dia dimiliki oleh negara pada waktu itu. Itu mungkin faktor-faktornya, Kang Iqbal. Baik, terima kasih Kang Ya, Malik atas sama-sama. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Berikutnya ada Kak Aziz Gel. Silakan nih Kak Aziz. Nah, baik, terima kasih Kak Tiwi atas waktunya. Mohon izin Kang Malik mau tanya Boleh. perihal Franz Junghun. Franz Junghun itu cukup saya kagumi juga karena sudah menjelajahi beberapa gunung api di Pulau Jawa. Cuma yang menjadi pertanyaannya itu latar Franz Junghun itu dari segi ekonomi, apakah dia itu orang kaya atau orang biasa ataukah orang bangsawan? Karena hal ini mungkin akan berkaitan dengan operasional menjelajahi dari tempat ke tempat pada saat itu. Kita juga mungkin saat sekarang dari Garut ke Bandung ada operasionalnya, misalnya bawa bekal, kemudian bensin, terus alat transportasinya pasti mempengaruhi gitu kan. Ya, betul. Mohon. Itu yang pertama. Yang kedua, Franz Junghun itu dari Eropa ke wilayah tropis Indonesia. Apakah langsung ke Indonesia atau melewati menjelajahi negara lain juga sebelum ke Indonesia? Gitu. Itu mungkin Kang Malik. Oke. Mohon izin ya. Makasih sebelumnya. Yes, ini pertanyaan menarik. Jadi Junghun itu ketika dia datang ke Indonesia itu dia bekerja sebagai dokter. Jadi dia tuh kuliahnya dokter di Jerman, meskipun dia pengennya tuh jadi naturalis. Jadi saya tuh pengennya jadi botanis, tapi sama orang tuanya tuh nggak boleh, kamu nggak boleh jadi naturalis, nggak ada, mau dapat duit dari mana itu, mencari uang dari mana itu, nggak menghasilkan uang itu pekerjaan, kata orang tuanya tuh. Orang tuanya bukan dari kalangan berada, jadi dia tuh kalau sekarang tuh juru mantri, mungkin ya mantri kesehatan orang tuanya tuh ya level menengah lah di Jermannya juga. Tapi dia diajarkan dengan baik dari kecil sehingga punya kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Tapi akhirnya dia kabur sama dari orang tuanya karena dia pengen jadi botanis. Dia pernah dihukum di kampung halamannya selama 10 tahun penjara karena berduel. Jadi nggak boleh duel pistol ya, dilarang. Tapi dia duel, berantem sama orang, sudah duel, dihukum penjara 10 tahun, terus dia kabur. Sempat kabur ke Afrika, ke Perancis, terus dia gabung sama legion tentara di Aljazair tadi seperti yang saya ceritakan. Pas dia nggak betah di Aljazair, dia balik ke Perancis. Ternyata dia udah diampuni sama raja Prusia. Akhirnya dia boleh. Akhirnya, tapi saya mau kemana nih? Ada yang nyaranin, udah kamu berangkat aja ke Hindia Belanda, karena tadi kan ada ekspedisi Naturkundige Komisi itu pada periode itu sedang beroperasi. Junghun itu udah pandai, dia sebagai botanis itu udah terampil, dia boleh untuk dia daftar, keterima jadi naturalis. Tapi pas dia mau berangkat, dia tuh lagi ngurus visanya nggak keluar. Jadi zaman dulu tuh mungkin karena servernya rusak, mungkin kayak sekarang ya,
server dalam negerinya rusak tuh, punyanya imigrasi, akhirnya nggak keluar tuh si paspornya si Jung Hoon waktu itu. Paspornya keluar, kapalnya udah berangkat duluan. Akhirnya dia, oh nggak bisa, kamu nggak bisa daftar jadi naturalis. Yang terbuka posisinya cuma posisi dokter kalau mau ke Hindia Belanda. Akhirnya dia daftar jadi dokter, udah ke Hindia Belanda sebagai dokter. Langsung jadi dari pada bulan Juni dari Belanda sampai Jakarta tahun Oktober 1835. Jadi Juni ke Oktober berapa tuh? 4 bulan ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. 4 bulan perjalanan di laut sampai di Jakarta. Mula-mulanya dia tuh memang berangkat ngapa-ngapain tuh pakai uang sendiri. Jadi dari gajinya dia pakai buat bayar orang, bayar kuli, beli kuda, buat sewa kuda gitu. Dia nggak punya istri, dia nggak punya anak, hidupnya khusus cuma untuk bikin karya, untuk pengamatan. Perjalanan pertamanya di Jogja, dia minta tolong sama kepala, ini dikasih bantuan, tapi dia banyak yang dia bayar sendiri kuli-kulinya itu. Ada yang menyebut bahwa baru kemudian pada perjalanan selanjutnya dia dia ikutan kayak bosnya tuh naturalis juga, tapi dia kayak udah kamu ikutan saya, kita perjalanan dinas ke mana ngecek kesehatan, tapi kita sambil jalan kita mampir naik gunung gitu. Itu yang jadi modal pertama untuk dia bikin buku pertamanya. Jadi dari bosnya ngizinin dia untuk ikut, bosnya senang untuk pengamatan. Kemudian ya setelah itu dia segalanya dibayar oleh pemerintah. Karena udah ketahuan, oh kamu karyanya udah benar ya, jadi dia dibayar oleh pemerintah. Tapi tetap Jung Hoon tuh nggak peduli sama uang, jadi wah dia keluar uang tuh dikeluarinnya. Kalau dia menganggap bahwa anggarannya kurang, dan dia perlu untuk sewa kuli lagi, dia bayar lagi kuli. Jadi ada yang laporannya tuh menyebut bahwa Jung Hoon tuh bukan manajer keuangan yang baik lah, karena dia sangat loyal untuk membayar itu. Ya, tapi akhirnya kelihatan bahwa ya ketika passion itu sangat dilakukan, ya terbayar juga itu. Gitu, Kang. Ya, oke. Makasih Kang Malik informasi sejarahnya. Iya, sama-sama. Iya, makasih. Terima kasih ya Kak ya. Berikutnya ada teman-teman yang masih mau bertanya. Boleh? Kita sebetulnya udah jam 9:30 malam sih. Iya, Sudah malam ya. Iya. Tapi kalau misalnya masih ada 1-2 penanya masih boleh. Ini Kang Fahrul katanya mau bertanya lagi. Silakan, boleh Kang. Boleh. Silakan Kang Fahrul. Izin Kang Malik bertanya lagi boleh ya? Boleh. Kang Malik kan lagi studi ya di S2 atau di Jerman ya? Iya. Saya mau tanya ya, kira-kira karena Kang Malik kan kelihatannya favorite sekali dengan Franz Jung Hoon ini ya. Itu tokoh itu, Jung Hoon itu apakah masih punya garis keturunan di Jerman yang pernah diteliti atau bagaimana? Mungkin kalau nggak salah di kota Mansfeld kalau nggak salah ya. Apakah sejauh yang saya tahu sih kalau keturunan langsungnya sudah habis ya, karena putranya meninggal tahun 1880-an tanpa anak, jadi dia waktu itu sebagai sesuatu di Delhi lah, jadi insinyur di Delhi, perkebunan tobacco mungkin ya, tembakau. Di Sumatera ya, Di Sumatera meninggal, tapi sampai sekarang saya nggak menemukan keturunannya. Ada juga yang menulis biografinya Max Smith. Max Smith itu adalah anak dari sepupunya Jung Hoon, jadi anak sepupunya. Nah, dia menulis biografi atau anak atau cucu dari sepupunya itu saya nggak tahu. Tapi dari adiknya mungkin ada keturunan, karena dia punya adik 2. Nah, itu dua adik itu mungkin yang punya. Tapi 2 adiknya pun karena perempuan, jadi yang
nama Junghun itu sendiri sepertinya sih udah tidak ada. Jadi yang mewarisi nama keluarga Junghun itu sudah gone gitu. Oke. Eh, Satu lagi, Kang Malik, itu saya suka membaca beberapa sejarah ya. Itu banyak sekali saintis, ilmuwan atau naturalis atau dokter yang berasal dari atau minimal dari keturunan Jerman ya ke Indonesia seperti Bosca ya kalau nggak salah ya. Bosca Jerman. Terus kalau di Bataksana dan Romansen, terus ya Junghun sendiri, apa pernah meneliti itu tokoh-tokoh? Saya mungkin ada kaitannya dengan apa? Saya yakin sih ada kaitannya dengan apa penjajahan Prancis ya, Napoleon sih ya. Jadi mereka Prusia, Belanda itu mungkin masih bersatu kali ya. Nah jadi atau bagaimana saya nggak tahu. Mungkin pernah meneliti itu. Terakhir. Ya, jadi memang alasannya kenapa banyak orang Jerman yang ke Belanda itu karena kalau secara kultur beda gitu. Jerman dengan Belanda berbeda gitu. Udah jadi negara tersendiri kan Belanda juga. Ya. Tapi mereka banyak mempekerjakan orang Jerman karena tadi orang naturalis natural scientist di Belanda pada waktu itu masih sedikit karena mereka mungkin bangsa pedagang gitu ya. Dan universitas yang ada mungkin lebih membahas ke teologi atau ke yang tidak terkait dengan natural scientist pada waktu itu. Jadi mereka impor peneliti-penelitinya dari Belanda, meskipun dari Jerman. Jadi gitu ya. Meskipun mereka impor, tapi yang dibawa ke Hindia Belanda pada itu bukan ilmuwan kaleng-kaleng. Jadi misalkan ya Heinrich Kuhl ketika dia berangkat tuh itu adalah digadang-gadang sebagai naturalis paling berbakat di Eropa. Jadi itu pendahulunya Franz Junghun. Salomon Muller juga sama, Junghun juga sama juga. Jadi orang-orang yang top scientist-nya di Hindia Belanda, ya? di Eropa pada waktu itu dikirim ke Hindia Belanda. Bahkan sampai ya awal-awal pada waktu itu masih orang Jerman yang di ini. Karl Martin juga tadi masih orang Jerman. Hofstadter orang Jerman. Baru pada 1900-an ketika kampus-kampus di Belanda udah mulai terbentuk kayak University Delft atau university yang lain gitu ya, mereka mulai mengirimnya peneliti dari Belanda. Jadi kalau generasi 1900 sampai sebelum kemerdekaan itu dokter-dokter yang bekerja di Badan Geologi Indonesia sekarang itu dari dokter-dokter dari Delft, dari Wageningen gitu ya, dari mana-mana seperti ya Van der Meulen segala itu baru mereka eranya orang-orang Belanda. Tapi sebelumnya orang Jerman. Begitu. Terakhir Kang Malik, boleh? Terakhir. Boleh. Setelah ini Junghun kayaknya sudah hatam banget nih. Apakah ada rencana penelitian lain yang direncanakan? Kemudian ini saya sedikit usul, siapa tahu Kang Malik sudah jauh lebih paham. Saya agak terkaget juga ternyata Gubernur Jenderal Belanda plus beberapa Gubernur Jenderal dari Inggris ya, itu jumlahnya 67 orang sejak zaman VOC, setelah terima VOC ke Hindia Belanda sampai dengan merdeka tahun 49. Ada 67 Gubernur Jenderal, dan ternyata yang kita cuma tahu kan Dendels dan Pinter Junghun sama satu lagi, ada 3 atau 4 yang paling kita hafal gitu ya. Mungkin bisa jadi usulan penelitian karena lucu juga itu memahami Gubernur Jenderal. Ya, itu Kang Malik. Terima kasih. Ya. Untuk buku selanjutnya saya memang rencananya awalnya masih buku Franz Junghun, Pak Rul. Jadi saya lagi nerjemahin bukunya. Jadi ada banyak bukunya selain buku Java yang 3 jilid, ada buku Topografische Reise. Jadi itu yang model bukunya adalah travelogue. Jadi perjalanan di harian dari 1835 sampai 1838, itu 3 tahun hariannya seperti apa, itu lagi saya terjemahin. Karena itu menarik karena sangat yang kita bisa melihat deskripsi keadaan zaman pada waktu itu yang ya cuma bisa kita dapat dari bacaan.
Yang kalau Itu terkait awal mula sebelum dia masuk Hindia Belanda ya, kira-kira itu ya. awal tahun-tahun pertama dia di Jawa, itu tahun Oh pertama iya di iya. Jawa. Oke. Tahun pertama di Jawa itu lagi saya terjemahin, satu bagian udah selesai, sekarang lagi mencari penerbit. Jadi kalau ikutin di Instagram kan, saya lagi mencari penerbit. Nah, bukunya saya udah selesai sih. Terus yang tadi terkait Gubernur Jenderal juga, itu sebenarnya itu menarik, sangat sangat politis ya, sangat pada awal-awal misalkan era Van den Bosch, Iya iya. ketika Junghun masuk kan 1835, entah Gubernur Jenderal siapa, ada Baud, ada Pahud, ada macam-macam orang-orang Iya, gitu. iya. Setiap zaman pasti punya cerita dan Iya. sangat politis. Jadi agak berat mungkin kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Iya Kalau iya. saya Iya. kebetulan karena awalnya minatnya ke geologi, karena basisnya geologi, jadi Oh iya iya iya. nyarinya yang lebih ke natural science-nya gitu Pak Faro. Jadi Iya iya. dan ya, dan Baik. itu pun masih banyak yang perlu kita garap gitu. Betul betul. Yang ini sebenarnya yang paling yang mungkin kalau misalkan ada yang punya waktu gitu ya, yang menarik tuh kalau Jawa Barat ini ada buku Antoine Payen ya. Jadi Antoine Payen ini adalah gurunya Raden Saleh. Dia Oh dia ke Jawa Barat sekitar antara 1818 sampai 1825. Dia bikin catatan hariannya yang sangat rinci, dan juga dia bikin lukisan-lukisan yang banyak gitu. oh Jadi kan kalau ya betul, yang melukis Sang Hyang Tikoro. Jadi kalau lukisan tuh kan lebih dari 1000 kata gitu ya. iya betul Jadi betul. lukisan-lukisannya sangat baik, dan dia bikin catatan perjalanan juga sangat rinci. Jadi kalau ada orang yang mau mengerjakan menerjemahkan catatan perjalanan, wah, ini saya pikir akan sangat menarik. Jadi Itu yang pernah ditampilin di IG-nya Kang Malik ya. Saya pernah ya ya, ikutin itu. jadi ada Iya iya. Antoine Payen ini Ya. Story-nya gurunya Kang Malik ya. gurunya Raden Apa Saleh, betul ya. Reels ya. Iya iya iya. Mm-mm. Bagus Gurunya bagus itu. ini sangat menarik gitu. Wah, saya baca, cuman ya itu nggak ada waktunya nih karena kan hobi ya. Begitu. Terima kasih Kang Malik, luar Iya, biasa. Ya, salut untuk Kang terima Malik. kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fahrul. Berikutnya ini ada pertanyaan by chat dari Kang Zaki Ubed. Maaf izin bertanya Kang. Nuhun, saya ketik aja karena malu untuk speak up. Padahal mah nggak apa-apa Kang. Ini katanya, bagaimana ya sejarah atau latar belakang Junghun ini bisa berpikiran untuk mencetuskan sebuah pembagian iklim berdasarkan tanaman dan elevasi ketinggiannya sehingga digunakan sampai sekarang. Ya, ini yang menurut saya sangat menarik. Jadi alasan kenapa saya terjemahin catatan perjalanan Junghun itu jadi ketika Junghun itu mendaki gunung, jadi dia mendaki gunung se-Indonesia tuh, se-Pulau Jawa tuh ada 45, bukan 40 yang ini lagi. 45 gunung yang dia deskripsi di dalam bukunya. Tapi mungkin yang dia daki lebih dari 45. Ketika dia mendaki gunung, dia kan mendaki dari bawah ke atas. Terus dia catat tuh ketika di bawah tanamannya begini nih di sini. Ketika dia naik ke atas, oh tanamannya segini. Oh, ada batas vegetasi nih di sini. Tanamannya gini. Jadi dia melihat ada perbedaan apa namanya itu, perbedaan secara vertikal, ada perbedaan jenis-jenis tanaman yang hidup gitu, dan itu berdasarkan observasinya dia. Itu juga dia juga meniru itu dari Alexander von Humboldt yang mendaki Gunung Chimborazo tahun 1780 1800-an gitu ya, 1800 awal. Dia juga bikin sama gitu, dari kalau Chimborazo itu gunung es ya, jadi dari bawah sampai ke atas sampai ke batas es itu perubahan vegetasinya seperti apa gitu. Nah itu tapi karena berhasil membuat 45 gunung yang dia deskripsi, dia jadi tahu, oh di bawahnya begini, di tengahnya begini, di atasnya begini, batas vegetasinya begini, begitu. Jadi dia bisa bikin pola. Ketinggiannya dia tahu karena dia mengukur pakai apa? Pakai barometer itu, pakai barometer dia mengukur tekanan, dia tahu ketinggiannya berapa, dia catat
Wah itu jadi pokoknya dari observasi dia bisa menemukan pola, dari pola dia bisa membuat teori. Nah itu kan sangat sangat saintifik ya. Jadi kita pertama observasi, kita menemukan pola, dari pola kita menarik suatu garis gitu. Jadi itu metode pemikiran yang sangat ilmiah gitu, yang dibawa Junghun ke Jawa. Begitu Kang Jaki. Baik, Mungkin saya jawab pertanyaan dari Kang Hasan ini mungkin ya, biar saya jawab ya. silakan Kang, atau mungkin Ah, dibacakan dulu ya. Ini supaya boleh nanti boleh. penonton yang dengar rekamannya nggak tahu nih pertanyaannya gitu Iya ya. ya, saya baca ya. Ini dari Kang Hasan Hmm. Sobirin bertanya kepada Kang Malik, apakah Junghun adalah seorang ateis mengingat dia sangat memuja Friedrich Nietzsche? Eh, Junghun dengan Nietzsche itu beda eranya. Jadi Kang Hasan nih, kalau Nietzsche itu kan 1844 sampai 1900 ya dia. Junghun belum lahir ketika eranya Nietzsche gitu ya. Jadi itu yang saya baca di ini. Tapi yang pasti untuk Junghun sendiri sebenarnya dia bukan orang, dia menyatakan dengan gamblang dalam bukunya Licht und Schatten dan Aus Inan von Java, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa, yang ini juga udah saya terjemahin tapi lagi ngantri di penerbit, bahwa dia tuh percaya akan Tuhan. Jadi dia bukan orang yang ateis. Jadi dia membuat agamanya sendiri yang namanya adalah agama panteisme. Jadi dia dia tuh memuja alam semesta, yang menganggap alam semesta itu sebagai eh, ciptaannya Tuhan lah. Jadi itu ya, ketika dia naik gunung, dia melihat ada perubahan-perubahan, dia melihat pola-pola alam semesta. Ketika hujan turun ada pelangi gitu ya. Ketika matahari terbenam, langit suhu udara jadi turun. Ada sesuatu keteraturan di alam semesta yang bagi Junghun yang mustahil itu adalah eh, terjadi begitu saja gitu. Jadi dia menulis di dalam bukunya itu 25 eh, ajaran 25 ajaran Fars Junghun lah, yang semuanya menceritakan tentang ketuhanan. Jadi prinsip dia akan Tuhan, dan itu yang dia pengen ajarkan kepada orang-orang itu di Jawa. Itu dia pengen dakwahkan. Tapi itu dia ketika dia nulis bukunya, dipublish di Belanda, di Jerman, itu bukunya di ban, dicekal itu karena dianggap blasphemy. Blasphemy itu apa? Penistaan terhadap agama gitu ya. Jadi karena dia itu di buku itu dia mengejek, menghina agama Kristen gitu. Eh, banyak lah pokoknya aja ini hinaan-hinaannya Franz Jungun, karena dia nggak suka ketika dia kecil dia banyak dipaksa untuk belajar agama tuh yang penuh paksaan lah. Jadi dia nggak suka dengan ajaran agama, dan makanya dia bikin agama sendiri. Tapi dia bukan orang yang ateis, tuh bisa saya pastikan itu. Begitu Kang Hasan. Begitu ya Kang Hasan ya. Berikutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup nih mendapatkan informasi dari Kang Malik? Karena Kang Malik juga aktif di media sosial dan banyak sharing juga ya Kang terkait fenomena geologi gitu. Jadi kalau misalnya masih kepo atau pengen tahu bisa kepo-kepo ke Instagram Kang Malik. Betul. Saya follow Iya, Instagram saya. siap. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya dari teman-teman ya. Nah, terakhir mungkin Kang boleh closing statement dari kegiatan hari Ya ini boleh. seperti apa Kang? Jadi pertama terima kasih ya Teh, jadi sudah diundang, saya bisa cerita panjang lebar dan alhamdulillah ada yang dengerin. Eh, jadi yang paling ya, saya melihat bahwa ada begitu banyak dokumen sejarah ya, dokumen pada zaman Hindia Belanda tuh yang yang udah dibikin sayang gitu, orang-orang datang nyatet, tapi kemudian kita lupa gitu, kita biarkan dokumen-dokumen ini tuh terserak gitu. Eh,
yang ya kita patut menyayangkan ini gitu ya. Tapi saya pengen mendorong kepada teman-teman itu bahwa ya sekarang di zaman ini orang-orang udah banyak, kampus-kampus, lembaga-lembaga di Eropa udah banyak yang mendigitalisasi dokumen-dokumen ini. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk explore wilayahnya sendiri gitu ya, daerahnya. Siapa tahu tempat kampung halamannya itu pernah dilewati sama siapa, dia pernah cerita begini begitu gitu ya. Karena kan keterkaitan terhadap kampung halaman tuh sangat kuat gitu ya. Jadi, wah, kalau kayak tadi seperti Kang Gangan, ternyata di kampungnya pernah dilewati sama Rajunghun, itu pernah dilewati sama sama Ferdinand Hofstadter, ada rasa kebanggaan. Apalagi ternyata di kampungnya tuh dilukis, ada lukisannya. Oh, dia dulu pernah melihat begini. Ada suatu rasa kebanggaan tersendiri gitu. Itu ya saya pengen mengajak teman-teman untuk mengeksplor itu bersama-sama itu. Banyak juga yang minta tolong saya, Kang, ayo dong tolong liatin ini, liatin itu. Karena waktu saya juga terbatas kan, dan mungkin buat saya nggak menarik juga ngeliatin ini ngeliatin itu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman, ayo kita gali dokumen-dokumen ini sama-sama. Mungkin banyak yang susah mencarinya, harus penuh kerepotan. Nanti kita bantu cara mencari seperti apa. Itu sih TTW. Jadi semoga menggugah teman-teman untuk bisa mengeksplor sejarahnya, sejarah tempat tinggalnya, sejarah leluhurnya, sejarah kota yang pernah disinggahi gitu. Jadi karena kalau kita relate itu kan ada rasa senangnya gitu ya. Jadi sebagai ini juga sebagai hobi aja, saya juga bukan, saya nggak ngaku sebagai sejarawan tapi sebagai penghobi aja gitu. Terima kasih sekali lagi sudah diundang dan sudah mendengarkan saya bercerita gitu. Saya happy gitu untuk bisa seperti ini. Siap, terima kasih banyak Kang Malik, sangat bermanfaat tadi wawasannya. Kita jadi semakin termotivasi lagi ya Kang buat menggali lebih banyak hal. Begitu tentang sejarah di masa lalu, banyak banget yang bisa kita gali, dan mudah-mudahan juga nanti semakin banyak yang terinformasi biar makin cinta sama daerahnya, makin kenal juga sama asal-usul kita gitu, dan orang-orang yang pernah ada di Nusantara, di Indonesia, dan di Tanah Priangan. Hatur nuhun sekali lagi Kang Malik, nanti ditunggu untuk bukunya. Ya. Kalau misalnya ada buku Siap. baru, nanti boleh kita bahas lagi ya di Temu Sejarah. Siap. Siap. Nah, sebelum ditutup, mungkin teman-teman boleh open cam, kita foto bareng dulu. Iya, kita foto bareng dulu. Teman-teman boleh open kameranya. Ini ada 2 slide ya. Kita foto dulu di slide pertama. 1, 2, 3. Baik, di slide berikutnya kita foto lagi. Siap, sudah semua. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk Kang Malik juga semoga selalu sehat dan makin sukses, lancar terus buat penelitiannya ya Kang ya. Terima kasih teman. Iya, dan untuk teman-teman juga nanti akan ada rekaman videonya. Jadi kalau misalnya pengen menyimak lagi nanti bisa dibagikan untuk videonya. Dan kalau misalnya tertarik untuk aktif nih dengan kegiatan diskusi sejarah, kebetulan Temu Sejarah mengadakan diskusi rutin setiap Kamis malam. Jadi nanti bisa chat saja ke nomor yang ada di flyer ya, itu kontak saya. Nanti saya masukkan ke grup biar teman-teman tidak perlu konfirmasi setiap minggu, tapi diberikan updatean langsungnya gitu. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, berdiskusi dengan materi-materi lain yang tidak kalah bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih Kang Malik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tiwi, terima kasih Kang Malik. Sama-sama Teh, ditunggu ya di edisi diskusi berikutnya. Mangga, hatur nuhun.